Itu dapat kabar atau emang sengaja cari tahu berita Enggak itu? sih, aduh nggak mau cari tahu sih, cuman dikasih tahu sama media karena waktu itu kan pas biasalah sidang pasti ada wartawan. Dikasih tahu katanya kecelakaan jatuh dari motor. Terus habis itu selesai sidang ketemu sama pengacaranya, dikasih tahu lagi sama pengacaranya katanya Rizky nggak mau jenguk tuh ke rumahnya, dia kan habis operasi, habis main futsal katanya gitu. Oke, jadi yang pertama bilang katanya jatuh dari motor. Pengacaranya bilang jatuh dari main futsal. Yang benar yang mana menurut Rizky? Nggak tahu. Percayakah dengan omongan-omongan itu? Nggak tahu sih. Jadi Berapa kali berarti sidang berarti itu? sidang udah berapa kali ya, udah dari Oktober sih, berarti Maret nanti persidangan lagi itu udah hampir mau 6 bulan berarti ya sidangnya. Berarti akan dijadwalkan lagi pada tanggal 3 3 Maret 2016. Udah cukup lama berjalan proses dari Rizky menggugat sampai dengan sekarang pun belum putusan. Belum. Berapa kali dia pernah hadir ke persidangan? Dia hadirnya aku nggak tahu sih, cuman kita sempat ketemunya cuma 2 kali. Jadi aku kan baru datang sidang pas sidang pertama, karena kalau kita ngegugat ternyata harus datang dong, kalau nggak datang dianggapnya nggak serius. Ya. Nah ternyata pas di situ ada situ ketemu gitu. Nah sama yang 2 minggu lalu deh kalau nggak salah, 3 minggu lalu aku baru bisa datang lagi ke persidangan. Kebetulan itu juga datang pas di situ. Ketemu sama Stu di persidangan, tegur-teguran? Baik-baik aja sih, tegur-teguran pas di dalam. Terus ada berita yang mengatakan katanya dia nggak mau ngobrol sama kamu? Ya begitulah keadaannya. Jadi kamu nyamperin dia dan ternyata? Ya karena kan sebenarnya pengennya capek, pengen cepet beres gitu. Maksudnya setiap masalah selalu ada 2 versi cerita. Jadi jangan nanti aku lagi salah dengan apa yang aku omongin di media, dia juga nanti merasa disalahkan dengan dia di media. Jadi pada saat selesai sidang itu, dia di media, aku samperin, maksud aku udah sama-sama aja lah biar cepet beres gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet. Nggak tahu dia nggak mau. Nggak mau cepet beres? Nggak tahu, bukan nggak mau cepet beres, cuman nggak mau ada aku di situ. Jadi pas ngomong, dianya pergi tinggalin aku sampai dia bengong. Aku kayak, gue kayak racun tinggalin gitu. Berarti ini adalah nggak ada yang mau pisah pastinya, ya kan? Apa benar karena kau matre? Kalau dibilang kayak gitu sih, itu fitnahan sih kayaknya ya. Soalnya katanya kamu minta mobil yang mewah, kamu minta terus habis itu duit 56 juta sebulan untuk mencicil rumah. Biasa lah ya, itu kan dia sendiri ngomong gitu. Padahal sebenarnya sampai detik ini juga rumah aku bayar sendiri, nggak pernah ada yang dari siapapun gitu. Terus tidak pernah minta dia juga, cuman kayaknya mungkin itu apa yang dia bahas ke pengacaranya kali ya gitu. Terus kalau minta mobil, kayaknya abis nikah dia yang pakai mobil aku kemana-mana. Dan aku memang bilang mau ganti mobil, ya mau ganti lah, mau punya anak 2. Kayaknya selalu berpikir setelah habis ngelahirin kerja ganti mobil, dan itu kayaknya ganti mobil tuh hal yang biasa gitu loh. Jadi bukan hal yang berat, dan aku tidak pernah minta sama siapapun. Jadi aku pas denger cuma ketawa, aku bilang tanya aja deh tuh sama ayahnya Acen waktu nikah sama dia 4 tahun emang pernah minta mobil. Aku gituin aja karena nggak pernah minta. Apakah terlalu dianggap membebani hidupnya Stuart, gaya hidup kamu, cara hidup kamu? Nggak tahu ya, mungkin menurutnya begitu, cuman kayaknya aku baik-baik aja. Jadi kalau dia ngerasa aku membebani kehidupannya dia, apa ya, takut salah ngomong sih sebenarnya. Tapi buat aku pribadi ya, pola hidup aku tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ada ataupun tidak ada dia, fine aja gitu. Nyesel nggak nikah sama Stuart? Enggak sih, nggak ada yang disesali, karena kalau nggak ketemu dia mungkin aku tidak bisa lihat Arkana sekarang. Nyesel nggak akhirnya menikah 2 kali dan ternyata gagal kedua kali? Enggak ada penyesalan sih, justru lebih bersyukur. Bersyukurnya adalah pertama punya Arkana, kedua aku bersyukur karena aku tahu lebih cepat. Aku tahu di 3 bulan pernikahan kita kalau yang udah harus selesai gitu. 3 bulan itu waktu yang cukup sangat-sangat singkat. Jadi kerasanya kayak nightmare kali ya. Jadi cuma mimpi buruk yang udah bangun, dan bersyukur kan kita kebangun daripada tidur terus gitu. Jadi ya alhamdulillah. Terus masalah cincin nikah, mahar, kamu minta yang mahal-mahal. Coba gimana nggak matre? Aduh gimana ya kalau ngomongnya. Dia tahu dari awal kalau belian ngapain minta, banyak juga beli sendiri ya kan gitu, pertama. Yang kedua, aku tidak pernah minta apapun, dialah yang ngomong mau ngasih. Jadi ya kita yang namanya mau nikah kan nungguin aja dikasihnya apa. Tapi sampai ada buku nikah, sampai beberapa saat sebelum akad, belum ada tanda-tanda tuh cincin mau ditaruh buat jadi mahar. Nah mamaku deg-degan dong.
saking sayangnya mamaku sama kita, karena mama cuma bilang gini, kalau udah di buku nikah, sekarang tamunya udah pada datang, ada media, terus juga kebetulan pada saat itu saksi-saksi kita Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor, apa nggak malu kalau sampai pernikahan batal gara-gara nggak ada cincinnya. Akhirnya mamaku keluarkanlah cincin punya mamaku pribadi dan kotaknya dari dalam tas, ditaruh untuk menyelamatkan Stu. Tapi ternyata niat baiknya mama malah dijadiin bumerang buat mama sendiri. Padahal aku bilang, ya ampun, bukannya itu artinya mamaku sayang ya sama kita, supaya kita nggak malu di tengah-tengah pernikahan jadi batal cuman gara-gara itu. Gitu. Apakah akhirnya menikah cuma hanya sekedar image doang karena takut malu sih? Enggak sih, ngapain malu. Sekarang juga kayaknya kalau dibilang takut malu, harusnya sekarang lebih malu daripada nikah kemarin. Tapi udahlah, malu di mata manusia kan, di mata Allah belum tentu kayak gitu. Oke, kalau dilihat di media memang Rizky pada saat itu lagi bed rest ya, lagi hamil, terus habis itu juga kondisinya drop banget, lagi kurang sehat, dan terlihat mama sangat menggebu-gebu menceritakan tentang nggak begitu anak saya, ya namanya seorang ibu, itu ibu pastinya. sih pasti. Tapi apakah Rizky sendiri tidak merasa bahwa mama terlalu ikut campur dalam rumah tangga? Enggak sih, karena selama pernikahan yang sangat singkat 3 bulan itu, aku 3 bulan belum ketemu papaku. Oke. Dan aku ketemu mama tuh jarang banget gitu. Jadi karena Rizky tinggal di rumahku sendiri gitu. Karena aku tinggal di rumahku sendiri dan mama papa ditinggal rumahnya sendiri gitu loh. Jadi nggak pernah ada yang ikut campur. Kalau dalam segi pekerjaan mungkin iya, karena kan mamaku manajer. Yes. Jadi itu sudah aku berikan wewenang dari saat aku umur 18 tahun sampai sekarang gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah makanya pada saat dibilang ada pemberitaan mamaku ikut campur, kesian dong mama nggak ikut campur. Mama yang namanya ibu pasti kalau anaknya sakit yang pertama ngurusin. Ya. Jadi bukan ikut campur tapi ngurusin aku karena aku ditinggal, karena aku pendarahan tidak berhenti kehamilannya, karena juga maaf ya saat aku bed rest dan aku ditinggal itu aku pipis sama pupai di tempat tidur. Siapa yang mau ngurusin kalau bukan mamaku? Gitu. Oke, tapi Stuart merasa kalau mama kamu terlalu ikut campur. Iya, karena dia jadi merasa tidak bisa tumbuh dewasa berdua dalam keluarga kecil. Semuanya mama, disetir mama, dianggapnya disetir mama. Menurut dia ya. begitu. Padahal kayaknya dia yang nggak suka sama semua orang deh. Apakah gitu. Stuart pernah meminta untuk mama nggak jadi manajer kamu lagi? Pernah. Ya pernah dan sedih lah pasti. Cuman ya aku cuma bisa bilang kalau nggak bisa gitu, karena aku bisa kayak gini, bisa sampai jadi aku yang kayak sekarang, sampai bisa belajar nabung, punya apa, bisa menghidupkan anak-anakku pun karena mama jadi manajer aku. Berarti mama tidak akan pernah tergantikan, tetap menjadi seorang mama, tetap menjadi seorang manajer buat Rizky. Itu adalah tanggapan dari Stuart. Melihat beberapa media mengatakan bahwa Stuart juga beberapa kali kecelakaan. Kemarin pun dibilang kecelakaan. Merasa tertundakah ini dan sengaja dibuat-buat drama? Enggak. Sebuah konflik seperti sinetron yang tidak pernah ada tamatnya, semuanya bersambung terus. Soalnya kalau di stripping pengen cepet-cepet bungkus kali. Kayaknya capek sebenarnya. Kalau dibilang drama, biar yang nilai jangan aku lah gitu kan. Terus kalau misalnya lama, memang lumayan lama sih, maksudnya kayaknya proses normalnya nggak dari Oktober sampai sekarang. Kalau kecelakaan kan pasti ya itu udah diatur sama Allah kali ya. Jadi bukan karena kenapa-kenapa, mungkin memang bukan disumpahin juga? Enggak lah. Nyumpahinnya mah nyumpahin sukses, nyumpahinnya pokoknya berdoainnya semoga sukses selalu, semoga cepat dapat pasangan seperti apa yang dia inginkan. Doanya yang itu aja. Oke, Rizky bilang ada 5 kebohongannya Stuart. Apa kebohongan Stuart yang bikin sakit hati banget? Aduh, ntar dihujat lagi nih kalau ngomong. Wah, nggak bakal dihujat. 5 kebohongan Stuart. Enggak, soalnya aku nggak mau ngomongin soal itu. Nanti Rizky akan jawab kira-kira apa saja 5 kebohongan Stuart. Jangan kemana-mana, tapi ada-ada aja. Menyesal itu pasti di belakang. Kalau di awal namanya pendaftaran, bukan penyesalan, ya kan? Jadi kalau misalnya mau daftar harus lihat-lihat dulu
cicilannya banyak atau enggak, habis itu biaya per bulannya berapa, jadi nggak bingung setelah merit. Tapi ternyata Risti ini dibilang katanya punya 5 kebohongan tentang Stuart Collin. Siapa sih yang ngomong? Ini dia, Risti Tagor ungkap 5 kebohongan Stuart Collin pasca menikah. Siapa yang ngomong ya? Saya nggak tahu apa-apa. Media online. Namanya juga ada-ada aja, pasti ada aja beritanya. 1, apa kebohongan yang kamu temukan setelah menikah? Aduh, ntar aku dihujat nih, capek Udah kan nih. dari kemarin udah dihujat, nggak apa-apa. Udah sih, udah terus sih sebenarnya. Ya, pokoknya yang ada di situ aja lah itu petusannya. Sebelum Stuart menikah dengan Risti, ibadahnya rajin, Iya, itu romantis, perilakunya baik ke Arsen, perhatian ternyata peres. Itu udah 3 tuh kan ya. Oke, setelah menikah semua itu berubah total. Setelah menikah itu tidak ada sama sekali. Oke, tadinya ibadahnya rajin, romantis, perilakunya baik ke Arsen, buat dapetin lo doang kali. Nggak tahu. Nggak tahu deh. 2 lagi apa? Kebohongannya. Gak apa-apa, kita doang kok yang ngobrol, yang lain mah gak ada yang denger. Pokoknya salah satu kebohongan yang di awal yang bikin ngedrop banget hamilnya tuh. Sekolah pilot bilangnya gagal, taunya ternyata gak pernah sekolah pilot. Itu udah tahu. Jadi intinya, aku nggak mau lagi nikah sama artis. Jadi waktu dia datang ke keluarga, termasuk ke aku dan sahabatku, dia bilang dia mau jadi pilot. Jadi aku bilang ya udah kan sampai kapan sih sekolah pilot 8 bulan. Which is it means September harusnya udah selesai. Dari dia ngomong Dari gitu. dia pada saat ngomong itu. Jadi ya udah aku bilang ya nggak apa-apa saya kerja sampai September. Setelah itu nanti kan gantian suami yang kerja karena suami sekolah misalnya gitu kan. Suami sekarang sekolah nih, nanti suaminya kerja. Saya mau fokus di rumah aja istirahat sama ngurusin butik. Itu Niatnya. niatku, mimpiku tuh begitu gitu. Tapi ternyata begitu sudah nikah baru tahu kalau ya bohong, nggak ada. Dan itu harus dipertanggungjawabkan ke keluarga dan nggak tahu gimana cara ngomongnya sama keluarga. Dari mana lu tahu kalau ternyata dia bohong nggak sekolah pilot? Apa kalau sengaja mencari tahu tentang kebenaran itu? Aku tanya gimana sekolah pilotnya. Itu udah nikah? Ditanya itu? Udah, pokoknya udah berkali-kali lah ya, udah beberapa proses gitu. Terus karena pada saat deketin dia bilang sama nenekku, bilang sama mamaku tuh dia bahkan sudah daftar, sudah bayar. Oh, promonya begitu. Gitu. Oke. Terus juga pokoknya udah tes juga, udah tes fisik, pokoknya udah tinggal sekolah lah gitu intinya. Terus habis itu ternyata pada saat sudah aku tanya gimana sekolahnya, ternyata dia bilang oh nggak bisa, warga negara asing nggak bisa jadi pilot di Indonesia. Padahal ada orang Amerika jadi pilot di Indonesia. Nggak tahu juga karena emang nggak pernah jadi tahu soal pilot. Tapi intinya mau percaya aja sama pasangan. percaya dan ternyata nggak sekolah. Lu sih gampang percaya sama laki. Masih sekarang baru belajar. Siapa ya? Ini laki kan? Masuk kali Pak, kan bawa kunci. Permisi. Baik. Hai. Ada titipan. Titipan apa? Irfan nggak bisa datang, lagi jengukin Ebi di asmara. Asrama. Asrama. Terus dia kasih titipan ini. Buat siapa? Buat Risti katanya. Oh ya? Iya, masa Baik. buat Kak Indri? Dia sweet ya orangnya sama bintang tamu ya. Kasih ya. Kamu cemburu. Sweet loh. Selama ini gue jadi tantenya Ebi, boro-boro dia kasih sesuatu. Harus kasih. Ini Ya, dikasih tiap kali ketemu ngapain juga Om Irfan dikasih. mana? Lagi pergi Om Irfan pergi. ke asrama. Ya ampun. Jengukin Ebi, kangen katanya sama Indri Ebi. dikasih ya, bukan minta ya. Oh. Ntar dibilang minta. Kenapa sih harus di-mention gitu? Indri ini dikasih ya, bukan minta ya. Ntar dibilang minta loh. Buka dong. Tahu nggak kenapa dia ngomong gitu? Kenapa? Abis beritanya banyak nggak dikasih, bilangnya diminta gitu. Buka ya, oke. Buka. Anak kecil buka kado ya. Ayo. Ini bagus loh. Apakah itu? Oh, dapat itu. Kamu mau juga. Om Irfan baik Terima kasih. bintang tamu ya. Iya.
Enggak, itu aku yang nyuruh Irfan beliin. Oh gitu. Gak mungkin. Kenapa? Gak mungkin ada inisiatif loh. Iya, ini jangan diputar-putar. Jadi ini yang ngasih siapa? Yang ngasih Om Irfan. Om Irfan. Tenang aja, bukan Stuart Colin yang ngasih. Tapi bikin tahu ngomongin soal kasih-kasih, terakhir Stuart Collins itu ngasih Risti apa sih? Apa barang terakhir yang pernah dia kasih? Jangan salah ngomong. Ntar nggak dikasih, bilangnya dikasih. Enggak sih, belum pernah dikasih. Wah, lu Nggak nggak mungkin. pernah dikasih apa-apa sih? Belum. Lu sih nggak mintaan orangnya. Kan minta Bu, cuman nggak dikasih. Minta apa ya? Coba tanya sama asisten saya pernah dikasih apa sih? Pernah dikasih apa? Tuh kan, nih geleng-geleng. Nggak pernah dikasih apa-apa. Tahu Nggak nggak ya, Kok? asistennya kenapa geleng-geleng? Kenapa? Saksinya dia. Oh. Saksi, salah satu saksi ya. Salah satu saksi. Asisten merupakan salah satu saksi yang harusnya diganti Dia ya. juga korban difitnah juga soalnya. emang. Dia fitnah apa dia? Difitnahnya apa kok? Kok? Kok. Oh, dibilangnya ini. Dibilangnya kalau lagi berantem, dia suka buka pintu kamar, duduk, terus ngeliatin kita berantem. Oh. Oh, penonton alay kali lagi berantem dia. Coba ya. Kita tanya, namanya siapa? Kok? Ayo, Riko. Bang Koko. Riko. Iko. Iko. Kok? Yeah. Mbak siapa namanya? Ini Iko. ini tanpa rekayasa ya? Tanpa rekayasa. Jadi ini asli. Ini asli. Kamu jangan dendam sama aku ya, kok. Baik kok. Sebel nggak jadi saksi? Enggak sebel. Merasa diseret-seret nggak? Enggak juga sih, karena saya benar-benar ikhlas mau nyeritain apa yang emang sebenarnya terjadi biar nggak terus-terusan difitnah dan Merasa bahwa Mbak Ristinya difitnah terus. Emang yang sebenarnya terjadi seperti apa, Apa? kok? Aduh, kan pertanyaan tadi bukan itu kayaknya nih. Ini gimana sih? Ini Apa yang gimana? sebenarnya terjadi yang kamu lihat, yang kamu bilang katanya kalau lagi berantem kamu cuma nontonin doang? Kan kamu penonton bayaran. Yang bayaran ada beneran. Yang dibayar seneng, dia mah gratis. Ayo, Apa kok. yang kamu lihat sebenarnya yang Apa yang terjadi? Kamu terjadi, kok? merasa bahwa enggak, Mbak Risti itu difitnah. Kejadiannya sebenarnya nggak kayak begitu. Ini Kejadiannya begini loh. Jangan bohong, bohong itu dosa. dari yang Apalagi bohong di tersebar TV. aja- dari yang tersebar aja kayak minta Alphard terus cicilan rumah padahal nggak pernah minta gitu loh. Sebenarnya kalau cicilan rumah ya sebagai suami kan memang harusnya itu tanggung jawab ya tanpa harus diminta kalau Iya. menurut saya. Betul. Istri saya minta cicilan banyak banget tuh. Terus apalagi kalau Alphard kayaknya emang nggak pernah minta deh sampai sekarang juga itu emang keinginan Risti buat bisa beli sendiri karena kan udah punya anak dua nggak Dua. mungkin pakai mobil yang Biasa, yang kecil gitu ya. ribet, sempit gitu. Iya, terus kalau berantem-berantem emang bener kamu ngeliatin? Yang ada Emang sering lihat berantem? Mereka berantem mulu, 3 bulannya berantem mulu. Ya berantem iya sih. Emang ngapain? Kalau berantem kayak apa? Siapa duluan yang Pernah mulai? lihat ditampar nggak? Enggak kalau ditampar Pernah lihat KDRT nggak? enggak. Nggak pernah lihat. Tapi Ditampar. emang berantem mulu. Dari awal nikah berantem mulu. Yang mulai siapa? Itu sih. Oke. Di balik itu, pernah nggak ngelihat momen-momen romantis? Itu sama Risti. Seminggu nikah doang paling. Buset. Pernah nggak Mbak Iko bilang gini, udahlah Bu, udah ceraiin aja, udah selesai. Pernah nggak terbesit untuk bilang sama Risti untuk udahan deh? Enggak Kayaknya nggak enak gitu dilihatnya. Dia malah pernah suruh aku sabar. Tapi abis itu dia nyesel sendiri. Pernah waktu itu berantem sampai Risti nangis, aku cuman bilang sabar. Karena sebagai seorang istri gimana pun kita harus berusaha. Ya Sabar. pertama ngertiin, sabar. Mungkin Kastunya juga kan baru pertama kali berumah tangga, tapi setelah tahu semuanya nyesal juga sih kemarin nyuruh sabar. Ikut sedih ya, Ikut sedih. Tapi menurut kamu Risti matre nggak? Enggak lah, orang Sinting aja yang bilang Risti matre. Oke, kamu Apalagi udah bekerja bilang sama Risti. Risti udah berapa lama Mbak Iko? Mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Udah begitu sayang sama Risti, udah Banget. begitu sayang dengan anak-anaknya. Hmm. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Mbak Iko. Ikhlas ya? Jadi saksi ikhlas. Udah berapa kali datang ke persidangan? Saksi sekali sih. Saksi sekali tapi nemenin sidang kayaknya udah mau 4 kali ya ke persidangan. Tepuk tangan dong, ini yang loyalitasnya luar biasa. Thank you Mbak Iko. Makasih ya. Makasih ya, nanti duitnya nanti belakangan ya. Dibayar. Risti, Nggak usah. cerita Arkana dong. Arkana, Oh, alhamdulillah. Arkana gimana sih? Sampai sekarang lu nggak mau nunjukin mukanya kayak gimana? Mirip siapa? Iya.
berhubung anak aku sama Stu ya mirip Kamila, paling mirip gitu. Oke, kalau ngelihat dia teringat bapaknya nggak? Enggak. Sengaja dilupakan begitu saja? Nggak dilupain, cuman emang udah lupa gimana dong. Bu, dia datang nggak pas lahir? Si Arkan Enggak kan, lahir? kan dia nggak tahu karena memang jadi aku tuh kena panic attack sampai sempat ke ke beberapa teman-teman yang ngerti lah soal psikologis. Ini gue gimana nih gue checking kalau dengar namanya gitu. Dan itu ngeganggu banget karena lagi hamil nggak mau dengar namanya kalau nggak pendarahan, kalau nggak checking sampai disuruh terapi pakai bola terus diremes-remes supaya stabil gitu kondisinya kan. Dan itu udah clear sampai aku bilang kayaknya gue masih stres nih kalau ketemu. Jadi pas ngelahirin juga memang sebenarnya kontraksinya tuh kecepatan 2 minggu sebelum yang seharusnya gitu kan. Dan di situ saking nggak kuat banget akhirnya aku bilang kayaknya ya udahlah kalau misalnya mau udah harus lahir tapi aku mintanya lahirnya sendiri, jadi aku maunya sendiri aja gitu. Bo, lu bilang bahwa ini katanya Stuart Collins sudah tak pernah tanya anaknya. Emang nggak pernah? Kapan nanyanya? Beneran nggak pernah nanya? Bukannya dia pernah datang ke rumah lo terus sujud-sujud di luar rumah yang lo nggak bukain gerbang itu? Aduh, capek. Jadi intinya pada saat itu dia baru tahu pertama kali itu kalau nggak salah Arka lahir tanggal 3 tanggal 3 Januari dan persidangan saksi-saksi aku itu tanggal 14 Januari. Nah, salah satunya tuh ikut tadi yang ngomong karena kan memang aku pun udah bilang sama semua, kalau nanti ditanya karena disumpah Al-Quran tidak boleh ada yang bohong, harus jujur, udah lahir gitu loh. Jadi jangan main-main sama Al-Quran, jangan bercanda sama Allah gitu. Dan ternyata yang kena di Iko nanya ditanya gimana Risti, baik, udah lahir apa belum, kata hakimnya udah gitu ya. Kagetlah pengacaranya langsung telepon ke Stuart itu jam 10 pagi. Nah, selesai persidangan, kalau dia datang harusnya cepet-cepet lah ya, sebenarnya pengen lihat anaknya atau hubungin aku gitu kan. Tapi ini dia datang pas sore-sore mau maghrib. Nah, kondisinya adalah di case yang lain, untuk mengatasi traumanya Arsen, aku tidak mengizinkan Stuart masuk lagi ke dalam rumah karena nggak gampang ngekelirin trauma yang dihadapin Arsen sama dia selama ini. Jadi buat aku takut muncul lagi nanti. Iya, aku nggak mau karena Arsen udah biasa. Arsen tuh dengar nama Stuart udah biasa. Udah sekarang ini dengar nama Daddy juga udah biasa gitu kan. Dan buat aku itu nggak gampang. Jadi aku nggak mau dong nanti ketemuin lagi, ngingetin lagi gitu kan. Kalau dia datangnya maghrib, gimana caranya ketemuin sama Arka? Masa Arka dibawa keluar? Oke. Ya kan, Arsen di dalam rumah. Makanya setelah itu dia datang pas ada media, aku aja kaget ternyata adegannya dia jongkok di depan rumah. Sementara dia bawa mobil, buat aku nungguinnya dalam mobil aja, pas jongkok. Jadi kamu menganggap bahwa ini adalah sebuah acting yang dilakukan oleh aku nggak bilang di depan media? Aku sih nggak pernah bilang gitu, cuman buat aku kenapa mesti jongkok di depan tembok rumah, kenapa nggak duduk di mobil gitu. Terus juga aku nggak tahu apa-apa, aku nggak tahu kalau di depan rumah tuh banyak media. Ternyata waktu itu media lagi rame banget gitu. Jadi apa yang dilakukan itu pada saat itu adalah di depan media banyak. Sampai ada fotonya aku dikirimin sama salah satu temanku, dikirimin karena udah masuk ke media online. Di online bahwa dia jongkok depan rumah, dibilang 2 hari 2 malam nggak dibukain pintu sampai jam 2 pagi. Padahal kejadiannya dia hanya di situ 2 jam. Nggak nyampe, kayaknya sih nggak nyampe 2 jam. Ya mungkin 2 jamnya dia dianggapnya 2 hari 2 malam kali. Iya. Aku nggak tahu Perbedaan sih. waktu Indonesia Barat sama Timur Ya, tapi kali. ngelihat tadi, ngedengar ceritanya tadi Mas Ibrahim, kalau misalnya Arsen sampai setrauma itu, memang separah itukah dia trauma dicabein sama dedinya? Enggak, bukan cuma dicabein, karena kejadiannya banyak. Rangkaian kejadiannya itu banyak. Oke. Tapi yang salah satunya juga adalah dicabein. Tapi bukan cuma hanya dicabein sama Arsen gitu. Dan aku waktu itu sih saat ke ada jam sebelumnya udah sempat ceritain. Jadi sekarang nggak mau ceritain lagi lah, intinya Traumanya luar biasa. Arsen itu cukup luar biasa banget sampai ya sekarang dia udah fine, dia udah kembali jadi anak yang Terus seperti dia. mau sampai kapan nggak bisa ketemu sama? Boleh ketemu. Nah, abis dia Apa syaratnya? Jadi abis dia datang itu yang diberitain aku jahat, nggak bukain, terus segala macem, akhirnya dihubungin lah sama kakakku, gitu kan. Kakakku berhubungan lah sama Stuart. Dibilang kalau ya udah Stu, kalau mau kesini nggak apa-apa, Risti cuma minta sama-sama dikelirin di media, didamain dong, ya kan? Terus kita damai sama-sama. Terus aku cuma minta ya udah kita sama-sama minta maaf, dia minta maaf, aku minta maaf di atas Al-Quran, karena buat aku itu adalah semuanya udah jadinya
berurusan sama Allah gitu kan. Dan Pasti. terutama aku minta dia minta maaf sama mamaku atas semua fitnah yang sudah dia kerjakan, karena jujur itu sangat menyakiti mamaku gitu. Dan buat aku pribadi lebih sakit begitu tahu apa yang respon terjadi sama mama gitu loh. Ibaratnya mama ngelihat mama kecewa, ngeliat mama sedih, ngeliat Mama cukup depresi ya? mama cukup ya jadi korban lah ya ibaratnya gitu. Jadi Arsen dan mama, dan buat aku ayolah kita sama-sama minta maaf gitu. Dan ternyata nggak mau. Dan awalnya dia mau datang akhirnya ditungguin sama aku, sama Arka, sama pengacara aku, didampingin kan sama teman-teman media. Mamaku udah nggak mau lagi, mama udah di dalam rumah aja. Kata mama ya udah pokoknya kalau misalnya memang dia nanti di depan media minta maaf ya mama pasti udah maafin gitu kan. Tapi Ternyata nggak datang, dan nggak datangnya bukan dia menghubungi kakakku, karena kan awalnya ngobrol sama kakak, tapi pengacaranya SMS-in ke wartawan. pengacaranya SMS-in ke wartawan. Jadi tiba-tiba teman wartawan yang bilang ke kita bahwa Kak Risti ini ada SMS dari pengacaranya katanya tuh nggak bisa datang gitu. Kenapa nggak lu langsung atau ke Itu kakak? itu gitu yang kan aku bilang intinya? kenapa nggak hubungin kakak atau kenapa nggak ke pengacara aku deh, kalau misalnya emang itu pengacara yang ngomong, pengacara ke pengacara aja gitu. Tapi nggak juga. Selesai itu pulang dong, bubar, 2 hari berikutnya dia datang lagi. Datang itu aku yang hadepin sendiri. Oke. Aku yang hadepin, aku bilang ya udah ayo tuh kalau mau ketemu Arka ayo gitu. Kita tinggal clearin selesai, supaya jangan dong kalau ribet-ribet depan media terus giliran udah beres ditinggalin gitu kan. Jadi clear gitu semuanya. Nggak mau, aku bilang gimana? Nggak usah ya udah kalau gitu saya pulang aja. Maunya apa sih? Terus dia pulang, ya udah aku cuma bilang ya udah nggak ngerti. Oh. Atau sebenarnya ini adalah sebuah pancingan Stu untuk rujuk lagi sama lu kali? Siapa tahu aja Risi juga mau rujuk lagi sama Stu. Yang kemana-mana tapi ada aja. Pemirsa yang pasti belakangan ini kita tahu bahwa kehidupan Risty Tagor memang begitu terpuruk. Gak ada yang pernah mau memiliki kehidupan yang begitu rumit dan begitu menyakitkan hati bisa dibilang. Mungkin terlihat bahwa di kamera, di depan TV bahwa Risty terlihat begitu kuat, begitu tough, begitu tegar menjalani ini semua. Tapi siapa yang tahu di dalam hatinya? Tadi Risty sempat bilang bahwa sebenarnya begitu sedih ketika mama banyak sekali fitnahan. Pernah menangiskah karena itu? Sering sih. Aduh, ini kalau ngomongin mama pasti lebih pengen nangis dibandingin sakit yang aku rasain sendiri sih. Karena ya sama kayak kamu lah, pasti kan kita deket sama mama, terus selama ini kerja sama mama gitu. Terus tiba-tiba sakitnya adalah ngelihat mama difitnah, sementara itu nggak pernah dikerjain sama mama. Adakah pernah kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan hati mama? Mungkin dari netizen atau ya. Terutama dari pengacaranya sih yang bolak-balik ngefitnah mama dan selalu bilang dengan kata-kata klien saya, mamanya Risty yang minta uang lah 1 miliar, mamanya Risty lah yang minta Alphard, mamanya Risty lah yang minta yang seret-seret untuk ke Hartagono gini, padahal pada saat proses pernikahan aja mama tuh nggak ikut campur. Pada saat apapun kita di rumah tangga itu mama nggak pernah ikut campur, apalagi seperti yang dituduhkan mama minta ini itu, kata mama nggak mungkin lah gitu, dan kita semua tahu gitu kan. Itu kalau dari segi pengacaranya. Kalau dari haters aku pribadi udah nggak peduli gitu sama mereka, karena aku peduli sama yang harus aku peduliin gitu, sama yang harus aku fokusin. Tapi mama sempat sedih banget ngasih lihat ke aku kalau ada komentar yang bilang kalau emang nih ibunya Risty matre, coba aja kasih 500 perak ke ibunya, Risty juga dijual. Itu yang sakit banget sih, maksudnya mungkin aku kuat ngadepin, cuman kalau mamaku aku nggak mau ada orang nyenggol-nyenggol dia gitu. Pasti kamu nggak pernah mau nangis di depan mama. Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu begitu sakit hati? Aku masuk kamar mandi terus nangis di kamar mandi. Gitu. Karena yang namanya kita nangis dipeluk mama tuh tambah gegarungan sih pasti, ya nggak, pasti tambah heboh nangisnya sama mama, karena
terlalu nyaman dan terlalu baik ibu tuh pasti sama kita gitu. Begitu sakit hati melihat mama juga disakitin ya. Pernah mengucapkan kata maaf kah sama Selalu mama? sih. Alhamdulillah mama dan papaku selalu ngajarin aku buat jangan pernah malu buat minta maaf. Oke. Karena kalau kita sadarin kesalahan kita minta maaf, perasaan juga lebih lega sih sebenarnya gitu. Dan aku sering banget bilang sama mama aku minta maaf sama siapapun sih. Berusaha. Mama gimana? Menangiskah ketika kamu minta maaf? Ya pasti mama maksudnya pasti mama sedih, mama cuma selalu bilang nggak apa-apa, selalu mama bilang nggak apa-apa, ini udah takdir yang Allah jalanin buat kita, ini semua ditulis sama Allah. Terus tapi sebagai manusia tuh manusia punya pilihan, kita juga harus tentuin langkah kita mau diperbaikin ke arah yang mana. Ya, betul sekali. Tapi melihat mama begitu sayang sama Stuart pada saat itu, kecewakah ternyata sangat sih, seperti ini? sangat kecewa karena pada saat kita sebelum menikah aja aku pergi umroh, terus mama komunikasi sama Stu dan Stu sakit gigi apa kalau nggak salah, aku lagi nggak ada di sini, aku di Arab kan. Ternyata yang mamaku yang ngurusin Stu, yang beliin obat, yang beliin makanan gitu kan, terus disayang sama mama sama semua. Begitu juga saat nikah, saat ternyata ada cincin yang nggak ada, mamaku berusaha cover karena sebenarnya kalau kayak gini yang malu pasti dia gitu kan. Tapi ternyata bukannya terima kasih yang mama dapat, tapi justru hujatan dan fitnah sih. Pasti sedih banget ya, kita sama-sama begitu sayang dengan Betul. mama, begitu merasa Pasti bahwa sakit mama sih. yang sangat luar Sakit biasa banget. selama ini dampingi kita. Mungkin mama pun tidak pernah bilang bahwa sakit hati. Mungkin mama pun nggak pernah langsung mengungkapkan. Apa yang Risti lakukan untuk menguatkan mama? Ya aku berusaha buat ya perbaikin itu, cuma ternyata kan nggak segampang itu perbaikin nama yang udah terlanjur dicoreng di media sama seseorang yang apalagi itu fitnah. Buat aku pribadi mendingan kita emang benar-benar punya aib terus kebuka, itu kayak oh ya itu emang kesalahan gue, tapi di fitnah tuh nggak enak banget gitu, karena di fitnah tuh hal yang kita nggak pernah kerjain gitu kan. Aku cuman berusaha sama mama, terus minta maaf. Aku cuman bilang sama mama next insya Allah nggak akan kayak gini, aku akan jauh lebih hati-hati karena kegagalan aku kan juga bikin malu keluarga gitu. Ibaratnya kegagalan aku ini kan juga bukan cuman aku yang kena imbasnya, tapi mama papa juga pasti kena gitu. Dalam keadaan apapun mama selalu ada di samping kamu. Selalu. Mama Dalam selalu keadaan ada. apapun mama selalu support kamu. Waktu aku ngelahirin pun yang ada nemenin aku ya mama, yang kita sama-sama sebelum tidur karena yang besok pagi-pagi bangun aku akan langsung operasi, mama yang nemenin aku, yang kita sholat sama-sama, kita ngaji dulu, mama tenangin aku banget. Terus masuk ke dalam ruang operasi pun mama yang lihat semuanya, mama yang fotoin Arka pertama kali, mama yang aku sempat menggigil pada saat di ruang operasi, mama yang temenin aku terus gitu. Jadi mau aku sakit kayak mau aku susah, mau aku seneng, mama selalu ada. Apa kata-kata mama yang paling bikin kamu sedih dengan adanya kasus ini? Mama bilang mama selalu jaga harga diri mama, tapi sama suami kamu semuanya hancur cuman karena fitnahan dia aja. Dan itu sakit banget karena mamaku nggak pernah ngapa-ngapain, mamaku nggak pernah seperti yang dituduhin, mamaku orang yang nggak boleh lihat orang susah tuh pasti dia yang pertama kali nolong gitu. Dia nggak pernah beda-bedain apapun dari siapapun, dan kayak ini ujian buat kita semua karena sedih banget aku liat mamaku digituin. Siapapun pasti sedih ngeliat mamah digituin. Pada saat kita masih menjadi anaknya, masih kecil, pasti mama bilang jangan sakitin anak gue, lebih baik gue yang sakit. Begitupun kita ketika kita sudah dewasa, kita sudah punya anak, jangan begitu sama anak gue. Betul. Ataupun setelah kita sudah semakin dewasa, kita akan bilang jangan begitu sama nyokap gue. Betul. Setiap hari pasti meminta maaf, setiap hari mengungkapkan rasa sayang sama mama. Pasti setiap hari selalu berusaha buat nyampein itu sama mama, karena sekarang juga yang bantuin ngurusin Arka, yang ibaratnya namanya ibu, begitu punya anak kita suka lupa caranya gimana, pasti nanyanya ke mama lagi kan gitu, kayak gimana nih ma Arka gini, gimana nih ma Arsan begini, kayak oh ternyata cemburu ya, semuanya mama yang ajarin aku. Apa yang belum kesampaian kamu lakuin untuk mama? Aku pengen mama bahagia ngelihat aku
dan anak-anakku bahagia gitu, karena aku pengen bahagiain mereka dengan gak ngerepotin mereka lagi sih sebenarnya. Kalau sekarang mama lagi nonton, apa yang mau disampaikan ke mama? Ya pasti cuma mau bilang sama mama, aku minta maaf banget kalau kejadian ini, kalau laki-laki yang aku pilih buat hidup aku kemarin justru sangat nyakitin mama. Aku minta maaf banget. Aku minta maaf banget kalau kejadian yang aku alamin sekarang juga sangat-sangat berimbas sama mama gitu sih. Mudah-mudahan mama nonton, ini pastinya mama selalu mendoakan yang terbaik untuk Risti. Dan yang pastinya mama adalah orang tua yang begitu luar biasa. Tepuk tangan dong buat Risti. Bukan mau bikin nangis Siti, maksudnya gini, kita ada segmen ini membuat kita menjadi lebih menghargai orang yang ada di samping kita, lebih menghargai orang yang begitu menyayangi kita. Seperti mama, tidak akan pernah tergantikan. Nggak ada yang namanya mantan mama, nggak ada yang namanya mantan anak. Mungkin mantan suami, mantan istri ada. Sedih setiap ada segmen itu selalu nangis gitu, karena apa ya? Kadang hidup di Jakarta itu membuat kita susah untuk mengungkapkan I love you, susah untuk mengungkapkan bahwa kita sayang, dan juga susah untuk mengungkapkan minta maaf. Jadi ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa juga buat Risti bisa ngomong sama semua yang ada di sini. Mama juga pasti dengar dan selalu doain Risti yang terbaik. Aduh Risti, aku sedih beneran. Jangan dong. Soalnya aku ngerti banget kamu juga kan sama mama. Kamu ngerasain banget deket sama mama. Ya itu yang dirasain anak perempuan sama ibunya yang deket gitu. Aduh, udah kalau gitu istirahat dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Darah The Virgin. Siapa lagi sih? Om Irfan kali ya? Udah pulang kali ya? Kenapa horor sih, Bo? Orangnya di sini ya? Sahabatnya Sandi Aulia. Orangnya di sini ya? Apa kabar, Sen? Baik. Ada keriaan apa nih ceritanya nih? Keriaan. Tadi kan nangis, bukan keriaan. Tapi ceritanya Cie. Ini. Gue baru mau bilang, tadi ada yang ngundang gue, kayaknya cowok. Katanya Pak Hilbram. Iya, saya hadir. Pas gue di sini nggak ada. Iya, hai Cila sayang. Gue baru mau mana sih datang. Itu namanya insting kan? Insting. Oh temenan. Gue mau. Oh ini asal sama anak lama. Biasa. Orang dulu. Silakan udah jelasin. Orang dulu. Ini gue lagi ngebungkusin kado. Buat siapa lagi? Buat gue ya? Biasa. Oh enggak. Laki-laki itu ngebungkusin kado. Lu kurir kado apa gimana sih? Bukan, Bu. Lagi belajar ngebungkus, siapa tahu bisa buat side job. Laki-laki itu ngebungkusin kado buat cewek. Yang satu, kita sesama anak lama, lu kasih gua juga gitu lu bikin aja. Ini buat Dela istrinya Irfan. Ya, nitip ya. Takut besok nggak bisa hadir. Ya, oke. Nah, yang ini aku fans banget sama dia. Buat Ayu Ting Ting. Iya, nitip ya. Besok takutnya nggak bisa hadir. Yang ada di sini nggak mana gue? Itu aja. Ya. Jadi buat kita nih nggak ada? Buat kita ntar di belakang. Udah gue siapin. Gue tadi mau ngebungkusin bola basket buat lo kegedean. Buat kita bertiga nongkrong di sini. Tapi seneng loh. Single parent pada datang. Oh iya. Nyiram bunga dulu ah. Iya lupa. Ini gue lagi nyiram bunga. Kemarin gimana sih sebagai single parent jalan-jalan ke Australia?
sangat menyenangkan dan bahagia. Emang single parent banget waktu jalan ke Australia? To be honest, single parent banget. Oh ya, gimana rasanya, Bu? Lu kan kemarin waktu datang ke sini belum berangkat. Belum. Baru mau berangkat. Coba lu Ya. ceritakan. Iya. Siapa tahu ini mau jalan-jalan sama anaknya, Iya, dua loh bener. anaknya. Udah butuh liburan banget kurang piknik ini. Single parent loh. Dua nggak kebayang sih, satu umur 3,5 tahun aja lumayan. Maksudnya ya cuma berdua kan, jadi ya semua ya kita yang handle gitu kan. Kesusahannya lu punya anak perempuan dan harus jalan-jalan ke luar negeri, Bo. Ngapain Iya. aja? Hah? Ngapain aja? Ya dia sih pasti, gue sih punya agenda, tapi dia pasti ada maunya sendiri gitu. Kayak misalnya udah di satu playground yang gede, di outdoor yang punya publik, Heeh. tiap hari, tiap sore dia pasti playground gitu. Sedangkan iya, kan kita orang tua, hari pertama playground, oke. Hari kedua pagi playground, oke. Terus abis Playground terus pagi kita makan siang, kita tarik dari playground gitu kan, makan apa udah menjauh dari playground, sore playground. lagi. Ya sebagai orang Ya, tua itu mah sih. di Bekasi juga ada kalau playground. Beda playgroundnya. Sebagai orang tua kenapa? Di Bekasi itu tuh taman bermain. Oh iya benar. Taman bermain. Ya akhirnya gue menyatukan si orang tua dan anak. Si anak maunya playground terus. Hah? Ya gue kan ada agenda kebun binatang, lihat Punya sesuatu plan yang sendiri. mungkin Ada gak ada plan di ya. Indonesia tapi ada di sana Iya. gitu kan. Makanya ini dong harus ada yang lagi yang nemenin dia main. Nah, sebelum kita tanya siapa yang nemenin, nah kita lihat fotonya ini tuh. Seru banget, pacaran sama anak perempuannya yang lucu. Hai Cila, Iya. ini nih Cila. Seru banget. Lu ngasih makan koala ya? Nggak megang koala ya? Itu koala mau Iya. Yang koala yang sebelah situ ya Pak ya? yang pakai kacamata oh, bukan. Yang pakai kacamata bapaknya koala. Lagi gendong anak. Gendong Nih anak. Sam, tapi sebenarnya yang namanya sebagai single parent berarti menjalankan dua peran. Lu berarti mau nggak mau jadi ibu dan menjadi seorang ayah. Lu pun harus menjadi seorang ayah dan Dua peran nggak Jadi dibayar seorang lagi. Iya. Dedikasi lagi. Dedikasi banget. Oh iya. Kesulitannya ya enggak sih, lebih kayak tertantang buat banyak belajar sih jadinya, mau nggak mau, apalagi aku perempuan punya anak laki-laki, terus pas Semi kayak Iya. laki-laki punya anak perempuan kan, Iya. kita nge-switch gitu, jadinya kan aku Iya. mesti banyak belajar komunikasi sama ngelihat papa, terus juga mamaku kan juga anak-anaknya ada yang laki-laki, terus juga aku banyak baca, banyak nanya, banyak banget belajar supaya tahu nih anak cowoknya gimana sih, karena mereka lebih banyaknya kan kayaknya fisik ya, lari-larian. Ya yang- iyalah, Iya. kamu juga cowok. Iya, yang anak cowok banget gitu Iya. kan, dan kita kepengen Lagi ngebentuk Arsen main mereka bola. banget. Arsen kan hobinya bola gitu kan, terus jadi kepikiran apa yang harus disiapin ke mereka karena mereka harus dibentuk jadi laki-laki banget gitu. Oh, iya, nah ini iya. anak laki-laki. Lu punya anak Itu perempuan. sebelum berangkat mental agak drop lumayan loh karena berdua Iya benar. dan bapak ya kalau ibu kan memang nature-nya Memang udah Biasa ngurusin kebiasaan. anak, benar-benar. Bapak harusnya ngurus ibu. iya Berhubung ibunya nggak ada, ngurus anak. apa gue perlu tangkap lagi nih atau ini perlu gue lempar ke lo jangan ya ya, Gua gitu. Ya tangkap. maksudnya sempat ngedrop kayak aduh berangkat nggak ya ntar kalau Susu kesana lah, ini Pampers gimana, lah, ini apa. gimana gitu. Tapi ya kayak Risti bilang kalau dijalanin gitu ya jalan aja akhirnya pulang dengan sehat Iya, iya. gemuk Ya, Iya, iya. gue juga sehat Cila juga sehat Oke. Tapi Di sana bener dia juga senang. sih ya, maksudnya biasanya ibu kan ya nggak ada bapaknya kerja ya tetap ngurus anak Iya, ya. Kalau benar. bapak kan ya Agak kerja. kerepotan. Bener. Dengar-dengar di sana waktu di Australia lebih banyak Semi yang nangis dibanding Cila, bener? oh gue Dia sampai kan dia kesana kemarin pingin Sam, jalan. lu punya anak perempuan. Ah. Punya anak perempuan pasti ketakutannya pun banyak. Sebenarnya sekarang mau punya anak perempuan Sama pasti aja punya kayaknya, ketakutan yang Pak. banyak. Mm-mm. Tapi lu termasuk yang overprotective nggak sama anak lo? Hmm, Posesif nggak sama anak lo? saat ini belum mungkin kalau dia udah bergaul di suatu hari nanti pada saat mungkin kalau cewek udah mens kali ya Ya. udah dibilangin udah bisa Sebagai bergaul ya, Iya, puber jauh lah ya. ya mungkin itu ntar lain lagi ceritanya Iya. gitu Tapi kalau sekarang masih sekarang asik-asik aja. belum kan lagi lucu Masih bebas-bebas aja. oh, sekarang stick baseball masih di gudang Buat apa Buat stick apa baseball? stick Buat apa? baseball? ya, ntar kalau udah mens sudah bergaul mungkin gua keluarin dari gudang Oh. Iya, iya. Olahraga bareng. olahraga bareng Bareng. olahraga Kayaknya bareng Cila agak susah punya pacar ya bapaknya ya galak untuk gini. itu emang untuk itu Boleh ngarahin Cila Sangar lo. buat jadi kan atlet stick kah? baseball pak Iya, iya, iya. iya. samurai masih di gudang Beda lagi. Lebih gawat lagi. Lu punya anak perempuan, sedangkan lu ada seorang atlet basket, bisa dibilang. Lu pecinta basket. Lu termasuk akan mengarahkan Cila untuk menjadi atlet kah?
Enggak sih, kalau gua sifatnya lebih melepaskan aja, tapi semua yang positif. Karena waktu zaman gua dari kecil, kenapa gua sampai bisa suka basket, ya itu terbawa dengan nature-nya sendiri. Dan gua rasa semua orang akan begitu, ada nature-nya sendiri-sendiri. Oke. Mau dipaksain ke basket juga kalau dia Nggak bisa, nggak ya. into ke situ ya. Intinya buat mau apa? ngikutin anaknya mau apa. Ikutin aja. Kalau lu lihat tapi sekarang di 3,5 tahun kan Cilani umurnya kan ya. Heeh. Sifatnya tuh kira-kira kayak siapa? Yang lebih dominan? Lebih kayak bapaknya. ibunya atau kayak bapaknya? Ingat tuh Sampai- ibunya, ingat tuh ibunya. Ingat kan ibunya? Ibunya ingat kan? Iya kali, gua nggak amnesia juga. Iya gitu. Masih mix. Masih Masih mix. mix. Ada ibunya, ada guanya juga gitu. Oke, kalau tadi kita cerita sama Risti bahwa Risti itu Arsa sempat punya trauma yang begitu luar biasa tentang kejadian ini. Mm-mm. Anak lo punya trauma kah dan juga memanggil-manggil mama, Mimi, Mumu, apa panggilnya? Dudu Gua dan? Dudu sama Mumu. Mumu. Oke, panggil-panggil Mumu kah? Ada pada saat 1-2 minggu pertama setelah gua cuman tidur berdua sama Cila, Ya. ada. Tapi ya gue tahu itu akan berlalu dan kita sebagai orang tua kita kasih tahu semua dengan transparan dan jangan dibohongin, tapi dengan pengetahuan yang sesuai dengan umurnya. Oke, ya sekarang belum saatnya lu tahu bahwa kita pisah. Iya. Jadi Belum bilang saatnya. apa? Hah? Sekarang ini pada saat nyari Mumu, lu bilang apa? Ya Dudu sekarang punya rumah sendiri, Mumu punya rumah sendiri. Cila boleh ke rumah Mumu dan boleh ke rumah Dudu kapanpun. Asik. Oke. Gitu. Bukannya sekarang punya Mumu baru? Hah? Kacamatanya beli di mana? Lu Aku, beliin? aku liburan. Lah tadi gue bilang ya harus pakai kacamata ya gitu. Iya katanya dibeliin lu. Ya masa lu nggak nanya sih, kan lu nonton waktu tayangannya Nikita. Orang gue pas WhatsAppnya Nonton gini, ya? iya dia kasih tahu kok kalau misalnya kamu cantik. Iyalah. Jadi intinya sebenarnya lu pergi ke sana sama siapa? Berdua. Mau maksudnya mau Berdua sama anak-anak kalian berdua Enggak, atau enggak. berdua antara lu sama Nikita? dia mau nyusul, jujur aja. Kemarin belum ngaku loh, belum Oh, ngaku sekarang mau dia nyusul. ngaku. Mana Sekarang ini pot baru ya? ngomong. Ini pot melayang bentar lagi. Gua tangkap saya, Iya. gua tangkap. Ini gue mau ngomong nih. Jadi Iya, intinya gitu. dia nyusul. Dia Enggak, dia mau nyusul. Oke. Tapi dia nggak bisa, akhirnya ya gue berdua. Tapi kalaupun dia nyusul pun, gue udah bilang saat itu kan belum ada putusan. Ya. Jadi kalau dia mau mempertemukan anaknya dia ke gua, I'm fine. Kalau nggak mau, kalau belum mau pun, gua juga nggak apa-apa. Karena saling mengerti juga. Tapi kalau gua mau nemuin Cila saat itu belum saatnya. Oke. Dan gua rasa kenapa gue bisa get along sama Niki, karena mungkin udah sama-sama punya pengalaman hidup yang do and don'ts-nya gitu. Udah loh. tahu lah ya. Gitu. Soalnya Niki waktu datang ke sini katanya mau buru-buru anaknya mau bikin visa ke Australia. Oke, halo. Iya benar. Ki. Halo. Hai Niki, Tamintani. elah. Niki. Siapa nih? Ya. Gracia Indri dari Ini Ada sampai mandi nih, aja. Niki. Loh. Ini ada Dudu di sini. Say hi dong with Dudu. Hai, sayang. Oh. Lo manggil apa, San? Sweet. Ini gue handstand boleh. Ini gue mau handstand nih. Apa? Kok telepon aku? Kenapa? Enggak, aku cuma mau nanya waktu itu. Biasa Indri iseng. Visanya waktu datang ke sini ke rumah ada aja kan Kagak habis itu mau bikin percayaan visa buat banget anaknya. dah. Kagak Udah ada jadi. Udah, tanggal 13 berangkat. Oh, 13 berangkat. Oh enggak, ini ngomongin yang kemarin, yang lalu. kemarin. Oh, yang kemarin nggak jadi. Nggak Akhirnya jadi, ke ya. Hong Kong. Lu Oh, jadinya dibilangin ke Hong bandel Kong. sih. Ih, kenapa sih? Gue kan pengen tahu dari Iya, sini lu. lanjut. Waktu ke Hong Kong, Gue diem dah. lo juga kongkong, Sam? Enggak. Enggak di Australia. sama Gue di Australia, dia anaknya. di Hong Kong. Kenapa akhirnya. nggak jadi nyusul ke Australia? Karena visanya waktu itu kedubesnya keburu tutup, jadi nggak sempet nyusul gitu. Oh, tapi nggak jalan-jalan ke Australia, jalan-jalan di tempat lain dong. Oh. Emang udah jalan-jalan kemana yang bareng berdua, Niki? Sam? Belum, masih dalam kota aja. Dalam kota. Iya, masih dalam kota doang. Dalam kota mah nggak jalan-jalan, pacaran. Lah kan lu tanya udah jalan-jalan Dalam-dalam kemana? ya. Oh, kamu sukanya dalam-dalam. Gitu. Aduh, Sam.
Sinyalnya jelek deh tuh kayak gitu. Enggak bagus. Ki, Oh bagus ya? Mau nggak sih jalan bareng-bareng sama anak sekalian? Gue jarang gemeteran nih orangnya. Iya gitu. Belum sih, maksudnya belum pas lah waktunya gitu. Tunggu satu sama lain sama-sama tahu, baru nanti ke anak. Takutnya kan kalau Niki sih udah kenalin gitu, tapi kenalinnya sebatas kayak teman aja, teman deket. Oke, gitu. pelan-pelan lah ya memberitahunya ya. Kalau sama Cila udah pernah ketemu? Cila udah sekali. Menurut kamu Cila gimana anaknya? Sweet ya, dia lucu banget anaknya. Udah itu aja sih, karena nggak terlalu banyak ngobrol kan. Baru sekali ketemu. Baru sekali ketemu. Baru sekali itu ketemu. Kalau itu kan kalau pendapat Niki tentang Cila, kalau pendapat Niki tentang Bapak, dudunya Cila? Ya ilah. Dudu orang yang gimana sih? Iya, Cila kan sweet. Iya. Dudunya. Dudu sweet juga nggak? Gue jadi moderatornya Niki aja ya. Ya gitu. Dia termasuk orang yang dewasa dalam bersikap, ngomong, kadang-kadang juga lucu, gila. Gitu. Pokoknya dia bisa menutupi kekosongan lah. Gitu. Kekosongan. Ki, emang yang kemarin kosong banget Ki? Yang kemarin kosong banget. Kalau yang ini kan badannya berisi, jadi isi aja deh. Ki, Ki, udah pernah lihat badannya? Apa? Udah pernah lihat badannya? Gue pakai baju juga udah ngecap. Ya. Belum dibuka juga udah Nikita ngecap. Mirzani. Kalau lu nanya gitu sama Nikita, dia ceritanya beneran. Ki, lu kapan nikahnya Ki sama Dudu? Buset. Nggak tahu lah ya, itu nggak mikir, bukan nggak mikir tapi jalanin aja. Udah ketok palu, keburu kesambet lagi sama orang. Gimana Kan palunya udah gue bawa kemana-mana, jadi udah. Oh, dibawa palunya. Iya. Maksudnya apa coba maksudnya? Palunya udah dibawa kemana-mana. Terus gua kan lagi jalannya sama nenek lampir. Nggak ada yang berani sama nenek lampir juga. Nggak ada yang berani. Oh, jadi juga. panggilan saya lo buat Nikita nenek lampir? Enggak, cuman perumpamaan doang. Kan lo bilang mau kesabet orang. Iya. Gak ada yang mau nyabet juga. Benar. Ya lawannya nenek lampir. Berani gitu kan. Nenek lampir apa macan sih saya? Ya nenek lampir dari sendiri macan lah. Emang kita kayak apa sih sebenarnya? Kan Seperti lu kan apa, Ray? lebih dekat Seperti dibanding apa? kita semua yang. Oh enggak, itu nenek lampir dan macan itu untuk Pasti dia suka mengaum gitu ya? untuk sejenisnya dia. Untuk sejenisnya Apabila mengganggu saya Iya, gitu. oh, Tapi kalau gitu. aslinya manis. Manis. Oh, Nikita kalau ada cewek-cewek deket saya langsung jambak-jambak aja ya? Enggak dong. Enggak. Macan mah ngerauk. Tapi lo sudah merasa cocokkah dengan Nikita, Du? Ya, mana ada hubungannya yang cocok nggak cocok kan? Yang jelas kita jalan aja. Kalau kan kita juga nggak tahu di depannya gimana kan, gitu kan? Ya udah, jalan, ya jalan aja dulu, ya. Oke. Niki ucapin I love you kayak something gitu. buat Dudu. Buset. Dudu tuh bukan orang yang romantis, jadi Oke. dia nggak suka yang romantis. Dudu tuh nggak bilang I love you. Dudu bilang apa? Dudu action. Oh. Actionnya kayak apa? Banyak action. Dudu Dia tuh banyak action. Actionnya? Ya maksudnya nggak ngasih bunga, nggak hey sweet I love you, nggak gitu. Tapi Dudu tunjukkan. perhatian, Nomprok. Support memberi dia pada saat nasihat, kemarin dia support, terpuruk. ya gitu-gitu, action. Oke, you know. luar biasa. Thank you ya Niki ya. Sukses terus ya. Gue stretching dulu ah. Aduh. Ntar dulu. Ini mukanya seneng banget. Mau nafas terkalin nggak? Dia sebenarnya dari tadi keringet jagung loh. Gue jangan Aduh, lupa nih jangan. lagi semi, gua nih kena nih Nah, gitu. kita kan sama bintang kita Keringet jagung Iya. nih. sama bintang tamu itu kan harus Gede-gede, adil. iya, iya, Kalau iya, satu bener, nelfon bener, pasangan, bener. siapa tahu mau nelfon calon mantan suami. Jangan kemana-mana tapi ada-ada aja. Calon mantan suami. Sekarang udah bukan cuma punya Arsen, tapi punya Arkana juga. Walaupun Arsen sekarang cemburu katanya lo deket sama Arkana. Kadang-kadang suka cemburu sih dia. Cemburunya gimana? Cemburunya kalau misalnya tidur, jadi
akhirnya sekarang kamar tuh udah rame banget. Jadi lemari, dia lihat ada lemari aku sama lemari baju adiknya. Sedangkan baju aku mana? Di kamarnya nggak mau pindah. Jadi akhirnya kita pisahin dulu setengah dari lemari, isinya barang-barang Arsen. Kasur juga gitu, dia udah biasa tidur di kasurnya sendiri, nggak mau tidur di kasur gede berdua. Terus dia bilang, tapi aku maunya di kamar mama. Jadi ya masuklah kasur dia juga ke kamar. Jadi ngumpul semua. Seru dong. Seru banget. Dan dia suka dibilangnya abang. Jadi selalu, abang disuruh apa nih? Bantuin adiknya udah ngapain mengimage-kan nih?" dirinya abang. Katanya kalau misalnya habis ngasih ASI Arkana, suka habis itu ngajak jalan yang Arsen. Iya. Karena kalau enggak bete, cemburu. Lebih Mama sayang. peluk-peluk adik terus gitu kan, padahal kita ngasih susu kan. Jadi abis itu main lah kita di luar, ntar ngegambar, ntar dongeng, ntar apa gitu. Pokoknya seru banget Super ya. mama ya. Ya, Super mama. happy mom deh, Happy alhamdulillah. mom, walaupun apapun Super yang and happy terjadi mom. ya. Super and happy mom. Lu berharap untuk Sila apa? Harapan lu untuk Sila? Ya tumbuh gede yang ini aja, yang sehat dan dengan pikiran yang bisa tahu yang baik dan enggak aja gitu aja. Kalau gue sih nggak terlalu patokin kayak gimana. Yang jelas dia tumbuh besarnya sesuai dengan Apapun keinginan antar gedenya mau jadi apa, ya pokoknya selama itu positif, lu pun akan terus mendampingi. Positif dan dekat sama Tuhan lah. Oke, Gitu aja. itu yang paling Amin. penting. Dan yang pastinya lu akan mulai positif ketika anak lu udah mulai punya pacar. Mungkin itu akan terjadi. Karena gue itu deket banget sama bokap gue. Terus habis itu almarhum bokap gue, dan pada saat itu memang dianggapnya kita kayak pacaran. Jadi maksudnya merasakan kalau misalnya punya anak perempuan tuh kayak, wah kalau deket sama bapaknya tuh seneng. Kalau gue bisa berdua aja ke Australia dan gue lulus tes, kayaknya sih dia umur 13 tahun, kayaknya stick baseball akan keluar dari gudang. Kayaknya gitu. Kayaknya. Tapi kan pada saat itu emosi juga udah beda. Lu udah tua lu nya. Tua Pak. Tapi Jagain. jagain. Kecuali kalau gue kerja ya kerja, pulang Cila oke ya duduk tidur ya tidur. Kayak bodo amat gitu mungkin stick baseball ya simpen lah, cuman mau tahu aja gimana nih pacarnya atau gimana gitu kan. Ya kan kalau bondingnya Kuat? sekuat itu kayaknya sih Lu cek ya? Iya kayaknya gitu. Ngapain aja kamu? Iya. Tapi yang pastinya harapan buat Arsen dan juga Arkana. Harapannya mereka bahagia terus dunia akhirat, amin. Terus ya mereka bisa jadi laki-laki yang penuh cinta, yang bertanggung jawab. Dan benar tadi kayak kata Kak Semi, aku selalu berharap dia harus sangat mencintai Tuhannya. Kenapa? Karena kalau Tuhan aja ditinggalin, apalagi kita. Oke, benar tuh. pokoknya kita doain yang terbaik, kuat-kuat terus, single mom. Kita menjadi ibu yang hebat. Single dad juga luar biasa, bisa lulus tes, pergi ke Australia tanpa Neni, cuma berdua doang. Yes. Dan yang pasti kita doain yang terbaik juga, walaupun intinya nggak ada yang mau berpisah, ya kan? Berpisah itu menyedihkan. Cuma kita mau kasih hadiah juga buat kalian. Karena ada yang mau berpisah. Ada seseorang yang mau berpisah juga karena dia harus menikah, tapi salah satu cuma ada di sini. Kita panggil ini dia PA kita mana? Sini Kak. Kalau yang namanya berpisahan itu menyedihkan, dia malah seneng berpisah. Karena kalau nggak pisah nggak kawin-kawin. Ya kan? Ini dia. Tuh hadiahnya. Yang pastinya didoain mudah-mudahan setelah tidak di Global TV dan tidak menemani teman ada-ada aja, pernikahannya langgeng. Amin. Dapat punya momongan. Dan kita punya hadiah juga buat kamu. Tolong dipegangin bisi kabur. Jadi ceritanya, jadi kapan mau nikahnya? Kapan? Bentar lagi tuh kapan? Dari ada aja modalin janur kuning. Lumayan. Hari gini beli janur mahal. Iya. Bu. Makanya ada aja modalin janur kuning. Simpen di kulkas ya. Jangan ada layu. Banget buat semua bintang tamu, didoain yang terbaik. Pastinya salam buat mama, salam buat Sila juga. Dan pasti terima kasih buat pemirsa ada-ada aja. Sampai ketemu lagi di ada-ada aja berikutnya. Kalau sudah saatnya sempat berkawin kita, semua menjadi milikmu.
Kakak sayang, aduh kakak sayang. Kakak sayang, aduh kakak sayang. Garungan sih pasti ya nggak, pasti tambah heboh nangisnya sama mama karena terlalu nyaman dan terlalu baik ibu tuh pasti sama kita gitu. Begitu sakit hati melihat mama juga disakitin ya. Pernah mengucapkan kata maafkah sama Selalu mama? sih. Alhamdulillah mama dan papaku selalu ngajarin aku buat jangan pernah malu buat minta maaf. Oke. Karena kalau kita sadarin kesalahan kita minta maaf, perasaan juga lebih lega sih sebenarnya gitu. Dan aku sering banget bilang sama mama aku minta maaf sama siapapun sih. Mama gimana? Menangiskah ketika kamu minta maaf? Ya pasti mama, maksudnya pasti mama sedih. Mama cuma selalu bilang nggak apa-apa, selalu mama bilang nggak apa-apa. Ini udah takdir yang Allah jalanin buat kita, ini semua ditulis sama Allah. Terus tapi sebagai manusia tuh manusia punya pilihan, kita juga harus tentuin langkah kita mau diperbaikin ke arah yang mana. Ya, betul sekali. Tapi melihat mama begitu sayang sama Stuart pada saat itu, kecewakah ternyata sangat sih, seperti ini? Sangat kecewa karena pada saat kita sebelum menikah aja aku pergi umroh, terus mama komunikasi sama Stu dan Stu sakit gigi apa kalau nggak salah. Aku lagi nggak ada di sini, aku di Arab kan. Ternyata yang mamaku yang ngurusin Stu, yang beliin obat, yang beliin makanan gitu kan. Terus disayang sama mama, sama semua. Begitu juga saat nikah, saat ternyata ada cincin yang nggak ada, mamaku berusaha cover karena sebenarnya kalau kayak gini yang malu pasti dia gitu kan. Tapi ternyata bukannya terima kasih yang mama dapat, tapi justru hujatan dan fitnah sih. Pasti sedih banget ya, kita sama-sama begitu sayang dengan mama, begitu merasa Pasti bahwa sakit mama sih. yang sangat luar Sakit biasa banget. selama ini dampingi kita. Ti, mungkin mama pun tidak pernah bilang bahwa sakit hati. Mungkin mama pun nggak pernah langsung mengungkapkan. Apa yang Risti lakukan untuk menguatkan mama? Ya aku berusaha buat perbaikin itu, cuma ternyata kan nggak segampang itu perbaikin nama yang udah terlanjur dicoreng di media sama seseorang yang apalagi itu fitnah. Buat aku pribadi mendingan kita emang benar-benar punya aib terus kebuka, itu kayak oh ya itu emang kesalahan gue, tapi di fitnah tuh nggak enak banget gitu, karena di fitnah tuh hal yang kita nggak pernah kerjain gitu kan. Aku cuman berusaha sama mama, terus minta maaf. Aku cuman bilang sama mama next nggak, insya Allah nggak akan kayak gini, aku akan jauh lebih hati-hati karena kegagalan aku kan juga bikin malu keluarga gitu. Ibaratnya kegagalan aku ini kan juga bukan cuman aku yang kena imbasnya, tapi mama papa juga pasti kena gitu. Dalam keadaan apapun mama selalu ada di samping kamu. Selalu. Dalam selalu keadaan ada. apapun mama selalu support kamu. Waktu aku ngelahirin pun yang ada nemenin aku ya mama, yang kita sama-sama sebelum tidur karena yang besok pagi-pagi bangun aku akan langsung operasi. Mama yang nemenin aku, yang kita sholat sama-sama, kita ngaji dulu, mama tenangin aku banget. Terus masuk ke dalam ruang operasi pun mama yang lihat semuanya, mama yang fotoin Arka pertama kali, mama yang aku sempat menggigil pada saat di ruang operasi, mama yang temenin aku terus gitu. Jadi mau aku sakit kayak mau aku susah, mau aku seneng, mama selalu ada. Apa kata-kata mama yang paling bikin kamu sedih dengan adanya kasus ini? Mama bilang mama selalu jaga harga diri mama, tapi sama suami kamu semuanya hancur cuman karena fitnahan dia aja. Dan itu sakit banget karena mamaku nggak pernah ngapa-ngapain, mamaku nggak pernah seperti yang dituduhin. Mamaku orang yang nggak boleh lihat orang susah tuh pasti dia yang pertama kali nolong gitu. Dia nggak pernah beda-bedain apapun dan siapapun, dan kayak ini ujian buat kita semua karena sedih banget aku liat mamaku digituin. Siapapun pasti sedih ngeliat mamah digituin. Pada saat kita masih menjadi anaknya, masih kecil, pasti mama bilang jangan sakitin anak gue, lebih baik gue yang sakit. Begitupun kita ketika kita sudah dewasa, kita sudah punya anak, jangan begitu sama anak gue. Ataupun setelah kita sudah semakin dewasa, kita akan bilang jangan begitu sama nyokap gue. Betul.
setiap hari pasti meminta maaf, setiap hari mengungkapkan rasa sayang sama mama. Pasti setiap hari selalu berusaha buat nyampein itu sama mama, karena sekarang juga yang bantuin ngurusin Arka, yang ibaratnya namanya ibu, begitu punya anak kita suka lupa caranya gimana, pasti nanyanya ke mama lagi kan gitu, kayak gimana nih mah Arka gini, gimana nih mah Arsen begini, kayak oh ternyata cemburu ya, semuanya mama yang ajarin aku. Apa yang belum kesampaian kamu lakuin untuk mama? Aku pengen mama bahagia ngelihat aku dan anak-anakku bahagia gitu, karena aku pengen bahagiain mereka dengan gak ngerepotin mereka lagi sih sebenarnya. Kalau sekarang mama lagi nonton, apa yang mau disampaikan ke mama? Ya pasti cuma mau bilang sama mama, aku minta maaf banget kalau kejadian ini, kalau laki-laki yang aku pilih buat hidup aku kemarin justru sangat nyakitin mama. Aku minta maaf banget. Aku minta maaf banget kalau kejadian yang aku alamin sekarang juga sangat-sangat berimbas sama mama gitu sih. Mudah-mudahan mama nonton, ini pastinya mama selalu mendoakan yang terbaik untuk Risti. Amin. Dan yang pastinya mama adalah orang tua yang begitu luar biasa. Tepuk tangan dong buat Risti. Bukan mau bikin nangis Siti, maksudnya gini, kita ada segmen ini membuat kita menjadi lebih menghargai orang yang ada di samping kita, lebih menghargai orang yang begitu menyayangi kita. Seperti mama, tidak akan pernah tergantikan. Nggak ada namanya mantan mama, nggak ada namanya mantan anak. Mungkin mantan suami, mantan istri. Sedih setiap ada segmen itu selalu nangis gitu, karena apa ya? Kadang hidup di Jakarta itu membuat kita susah untuk mengungkapkan I love you, susah untuk mengungkapkan bahwa kita sayang, dan juga susah untuk mengungkapkan minta maaf. Jadi ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa juga buat Risti bisa ngomong sama semua yang ada di sini. Mama juga pasti dengar dan selalu doain Risti yang terbaik. Aduh Risti, aku sedih beneran. Jangan dong. Soalnya aku ngerti banget kamu juga kan sama mama. Kamu ngerasain banget deket sama mama, ya itu yang dirasain anak perempuan sama ibunya yang deket gitu. Aduh, udah kalau gitu istirahat dulu ya, jangan kemana-mana, tetap ada aja. Dara The Virgin. Siapa lagi sih? Om Irfan kali ya? Udah pulang kali ya? Kenapa horor sih, Bo? Orangnya di sini ya? Sahabatnya Sandi Aulia. Orangnya di sini ya? Apa kabar, Sen? Baik. Ada keriaan apa nih ceritanya nih? Tadi kan nangis, bukan keriaan. Tapi ceritanya Cie. Ini. Gue baru mau bilang, tadi ada yang ngundang gue, kayaknya cowok. Iya. Katanya Pak Hilbram. Iya, Hai, Cila. saya hadir. Pas gue di sini nggak ada. Iya, hai Cila sayang. Gue baru mau mana sih Hadir. datang. Itu namanya insting kan? Insting. Oh temenan. Gue mau Oh ini asal sama anak lama biasa. orang dulu. Silakan udah jelasin dulu. Orang dulu. Ini gue lagi ngebungkusin kado. Buat siapa lagi? Buat gue ya? Biasa. Oh enggak. Laki-laki itu ngebungkusin kado. Lu kurir kado apa gimana sih? Bukan, Bu. Lagi belajar ngebungkus, siapa tahu bisa buat side job. Laki-laki itu ngebungkusin kado buat cewek. Yang Biar satu, kita sesama anak lama lu kasih gua juga gitu lu enggak ya? bikin aja. Ini buat Dela, istrinya Irfan. Oh. Ya, nitip ya. Takut besok nggak bisa hadir. Ya, oke. Nah, yang ini aku fans banget sama dia. Buat Ayu Ting Ting. Iya, nitip ya.
Terus takutnya gua nggak Gue bisa yang lagi. ada di sini mana? Gue. Itu aja. Jadi Ya. jadi buat kita nih nggak ada. Buat kita ntar di belakang. Udah gue siapin. Gue tadi mau ngebungkusin bola basket buat lo Buat kegedean. kita bertiga nongkrong di sini. Tapi seneng loh. Single parent pada datang. Kalau mau daftar harus lihat-lihat dulu cicilannya banyak atau enggak, habis itu biaya per bulannya berapa, jadi nggak bingung setelah merit. Tapi ternyata Risti ini dibilang katanya punya 5 kebohongan tentang Stuart Collin. Siapa sih yang ngomong? Ini dia, Risti Tagor ungkap 5 kebohongan Stuart Collin pasca menikah. Siapa yang ngomong ya? Aku saya nggak tahu apa-apa. Media online. Namanya juga ada-ada aja, pasti ada aja beritanya. 1, apa kebohongan yang kamu temukan setelah menikah? Aduh, ntar aku dihujat nih, capek Udah kan dari nih. kemarin udah dihujat, nggak apa-apa. Udah sih, udah terus sih sebenarnya. Ya, pokoknya yang ada di situ aja lah itu petusannya. Sebelum Stuart menikah dengan Risti, ibadahnya rajin, Iya, itu romantis, perilakunya baik ke Arsen, perhatian ternyata peres. Itu udah 3 tuh kan ya. Oke, setelah menikah semua itu berubah total. Setelah menikah itu tidak ada sama sekali. Oke, tadinya ibadahnya rajin, romantis, perilakunya baik ke Arsen, buat dapetin lo doang kali. Nggak tahu. Nggak tahu deh. 2 lagi apa? Kebohongannya. Gak apa-apa, kita doang kok yang ngobrol, yang lain mah gak ada yang denger. Pokoknya salah satu kebohongan yang di awal yang bikin ngedrop banget hamilnya tuh. Sekolah pilot bilangnya gagal, taunya ternyata gak pernah sekolah pilot. Itu udah tahu. Jadi intinya aku nggak mau lagi nikah sama artis. Jadi waktu dia datang ke keluarga, termasuk ke aku dan sahabatku, dia bilang dia mau jadi pilot. Jadi aku bilang ya udah, kan sampai kapan sih sekolah pilot 8 bulan? Which is it means September harusnya udah selesai. Dari dia ngomong Dari gitu. dia pada saat ngomong itu. Jadi ya udah, aku bilang ya nggak apa-apa, saya kerja sampai September. Setelah itu nanti kan gantian suami yang kerja karena suami sekolah, misalnya gitu kan. Suami sekarang sekolah nih, nanti suaminya kerja. Saya mau fokus di rumah aja, istirahat sama ngurusin butik. Itu Niatnya. niatku, mimpiku tuh begitu gitu. Tapi ternyata begitu sudah nikah baru tahu kalau ya bohong, nggak ada. Dan itu harus dipertanggungjawabkan ke keluarga dan nggak tahu gimana cara ngomongnya sama keluarga. Dari mana lu tahu kalau ternyata dia bohong, nggak sekolah pilot? Apa kalau sengaja mencari tahu tentang kebenaran itu? Aku tanya gimana sekolah pilotnya. Itu udah nikah? Ditanya itu? Udah, pokoknya udah berkali-kali lah ya, udah beberapa proses itu. Terus karena pada saat deketin dia bilang sama nenekku, bilang sama mamaku tuh dia bahkan sudah daftar, sudah bayar Oh, promonya begitu. gitu. Oke. Terus juga pokoknya udah tes juga, udah tes fisik, pokoknya udah tinggal sekolah lah gitu intinya. Terus habis itu ternyata pada saat sudah aku tanya gimana sekolahnya, ternyata dia bilang oh nggak bisa, warga negara asing nggak bisa jadi pilot di Indonesia. Padahal ada orang Amerika jadi pilot di Indonesia. Nggak tahu juga karena emang nggak pernah nyari tahu soal pilot. Tapi intinya mau percaya aja sama pasangan. percaya dan ternyata nggak sekolah. Lu sih gampang percaya sama laki. Masih sekarang baru belajar. Siapa ya? Ini laki kan? Masuk kali Pak, kan bawa kunci. Permisi. Ada titipan. Titipan apa? Irfan nggak bisa datang, lagi jengukin Ebi di asmara. Asrama. Asrama. Terus dia kasih titipan ini. Buat siapa? Buat Risti katanya. Oh ya? Iya, masa buat Kak Indri? Dia sweet ya orangnya sama bintang tamu ya. Kasih ya. Kamu cemburu. Sweet loh. Selama ini gue jadi tantenya Ebi, boro-boro dia kasih sesuatu. Harus kasih. Ini Tiap dikasih kali ya. ketemu ngapain Emang juga Om Irfan dikasih. mana? Lagi pergi. Om Irfan pergi. Ke asrama. Ya ampun. Jengukin Ebi. Kangen katanya sama Indri ini Ebi. dikasih ya, bukan minta ya. Oh. Ntar dia bilang minta. Kenapa sih harus di-mention gitu? Indri ini dikasih ya, bukan minta ya. Ntar dia bilang minta loh. Buka dong. Tahu nggak kenapa dia ngomong gitu? Kenapa? Abis beritanya banyak nggak dikasih, bilangnya diminta gitu. Buka ya. Oke. Buka. Anak kecil buka kado ya. Ayo. Ini bagus loh.
nyuruh Irfan beliin. Oh gitu. Gak mungkin. Kenapa? Gak mungkin ada inisiatif lo. Iya, ini jangan diputar-putar. Jadi ini yang ngasih siapa? Yang ngasih Om Irfan. Om Irfan. Tenang aja, bukan Stuart Colin yang ngasih. Tapi bikin tahu nih ngomongin soal kasih-kasih, terakhir Stuart Collins itu ngasih Risti apa sih? Apa barang terakhir yang pernah dia kasih? Dan salah ngomong. Ntar gak dikasih, bilangnya dikasih. Enggak sih, belum pernah dikasih. Wah, lo Nggak nggak mungkin. pernah dikasih apa-apa sih? Belum. Lu sih gak mintaan orangnya. Kan minta Bu, cuman nggak dikasih. Minta apa ya? Coba tanya sama asisten saya pernah dikasih apa sih? Pernah dikasih apa? Tuh kan, nih geleng-geleng. Nggak pernah dikasih apa-apa. Tahu Enggak nggak ya, Kok? asistennya kenapa geleng-geleng? Kenapa? Saksinya dia. Oh. Saksi, salah satu saksi ya. Salah satu saksi. Asisten merupakan salah satu saksi yang harusnya diganti Dia ya. juga korban difitnah juga soalnya. Oh, emang. Dia fitnah apa dia? Difitnahnya apa kok? Kok. Oh, dibilangnya ini. Dibilangnya kalau lagi berantem, dia suka buka pintu kamar, duduk, terus ngeliatin kita berantem. Oh. Oh, penonton alay kali lagi kita lihat. Coba ya. Kita tanya, namanya siapa? Ko. Ayo, Bang Koko. Riko. Iko. Ko. Yeah. Iko. Mbak siapa namanya? Ini tanpa rekayasa ya? Tanpa rekayasa. Jadi ini asli. Ini asli. Kamu jangan dendam sama aku ya, Kok. Baik kok. Sebel nggak jadi saksi? Enggak sebel. Merasa diseret-seret nggak? Enggak juga sih. Karena saya benar-benar ikhlas mau nyeritain apa yang emang sebenarnya terjadi biar nggak terus-terusan difitnah. Dan Merasa bahwa Mbak Ristinya difitnah terus. Emang yang sebenarnya terjadi seperti apa kok? Apa? Aduh, kan pertanyaan tadi bukan itu kayaknya nih. Ini gimana sih? Ini Apa gimana yang sebenarnya terjadi yang kamu lihat, yang kamu bilang katanya kalau lagi berantem kamu cuma nontonin doang? Kan kamu penonton bayaran. Yang bayaran ada beneran. Yang dibayar seneng, dia mah gratis. Ayo, Apa Kok. yang kamu lihat sebenarnya yang Apa yang terjadi? Kamu terjadi, Kok? merasa bahwa enggak, Mbak Risti itu difitnah. Kejadiannya sebenarnya nggak kayak begitu. Ini Kejadiannya begini loh. Jangan bohong itu dosa. dari yang Apalagi bohong di tersebar TV. aja- Dari yang tersebar aja kayak minta Alphard terus cicilan rumah padahal nggak pernah minta gitu loh. Sebenarnya kalau cicilan rumah ya sebagai suami kan memang harusnya itu tanggung jawab ya tanpa harus diminta kalau Iya. menurut saya. Betul. Istri saya minta cicilan banyak banget. Tuh. Terus apalagi kalau Alphard kayaknya emang nggak pernah minta deh sampai sekarang juga itu emang keinginan Risti buat bisa beli sendiri karena kan udah punya anak dua nggak mungkin pakai mobil yang Biasa, yang kecil gitu ya. ribet, sempit gitu. Iya. Terus kalau berantem emang bener kamu ngeliatin? Yang ada Emang sering lihat berantem? Mereka berantem mulu, 3 bulannya berantem mulu. Ya berantem iya sih. Emang ngapain? Kalau berantem kayak apa? Siapa duluan yang Pernah mulai? lihat ditampar nggak? Enggak kalau ditampar Pernah lihat KDRT nggak? enggak. Nggak pernah lihat. Tapi Ditampar. emang berantem mulu. Dari awal nikah berantem mulu. Yang mulai siapa? Itu sih. Oke. Di balik itu, pernah nggak ngelihat momen-momen romantis? Setua sama Risti? Seminggu nikah doang paling. Buset. Pernah nggak Mbak Iko bilang gini, udahlah Bu, udah ceraiin aja, udah selesai. Pernah nggak terbesit untuk bilang sama Risti untuk udahan deh? Enggak Kayaknya nggak enak gitu dilihatnya. Dia malah pernah suruh aku sabar. Tapi abis itu dia nyesel sendiri. Pernah waktu itu berantem sampai Risti nangis, aku cuman bilang sabar. Karena sebagai seorang istri gimana pun kita harus berusaha. Ya pertama ngertiin, sabar. Mungkin Kastunya juga kan baru pertama kali berumah tangga, tapi setelah tahu semuanya nyesal juga sih kemarin. Ikut sedih ya? Ikut sedih. Tapi menurut kamu, Risti matre nggak? Enggak lah. Orang Sinting aja yang bilang Risti matre. Oke, kamu Apalagi udah bekerja bilang sama Risti. Risti udah berapa lama Mbak Iko? Mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Udah begitu sayang sama Risti, udah begitu sayang dengan anak-anaknya. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Mbak Iko. Ikhlas ya? Jadi saksi ikhlas. Udah berapa kali datang ke persidangan? Saksi sekali sih. Saksi sekali tapi nemenin sidang kayaknya udah mau 4 kali ya ke persidangan. Tepuk tangan dong, ini yang loyalitasnya luar biasa. Thank you Mbak Iko. Makasih ya. Makasih ya, nanti duitnya nanti belakangan ya. Dibayar. Nggak usah. Cerita Arkana dong. Arkana, Wah, alhamdulillah. Arkana gimana sih? Sampai sekarang lu nggak mau nunjukin mukanya kayak gimana? Mirip siapa? Iya. Oh iya. Kirim bunga dulu ah.
Iya, lupa ya. Ini gue lagi nyerem bunga. Kemarin gimana sih sebagai single parent jalan-jalan ke Australia? Sangat menyenangkan dan bahagia. Emang single parent banget waktu jalan ke Australia? To be honest, single parent banget. Oh ya, gimana rasanya, Bu? Lu kan kemarin waktu datang ke sini belum berangkat. Belum. Baru mau berangkat. Coba lu Ya. ceritakan. Iya. Siapa tahu ini mau jalan-jalan sama anaknya, Iya, dua Bang. lah anaknya. Udah butuh liburan banget kurang piknik ini. Single parent loh. Dua nggak kebayang sih. Satu umur 3,5 tahun aja lumayan. Maksudnya ya cuma berdua kan. Jadi ya semua ya kita yang handle gitu kan. Kesusahannya lu punya anak perempuan dan harus jalan-jalan ke luar negeri, Bo. Ngapain Iya. aja? Hah? Ngapain aja? Ya dia sih pasti gue sih punya agenda, tapi dia pasti ada maunya sendiri gitu. Kayak misalnya udah di satu playground yang gede di outdoor yang punya publik. Heeh. Tiap hari, tiap sore dia pasti playground gitu. Oh, Sedangkan iya, kan kita orang tua benar. hari pertama playground, oke. Hari kedua pagi playground, oke. Terus abis Playground terus pagi kita makan siang kita tarik dari playground gitu kan, makan apa udah menjauh dari playground, sore Playground playground. lagi. Ya sebagai orang Ya, tua itu mah sih. di Bekasi juga ada kalau playground. Beda playgroundnya. Terus sebagai orang tua kenapa? Di Bekasi itu tuh taman bermain. Oh iya benar. Taman bermain. Ya akhirnya gue menyatukan si orang tua dan anak. Si anak maunya playground terus. Hah? Ya gue kan ada agenda kebun binatang, lihat Punya sesuatu punya yang sendiri. mungkin Ada gak ada di plannya. Indonesia tapi ada di sana Iya. gitu kan. Makanya ini dong harus ada yang lagi yang nemenin dia main. Nah, sebelum kita tanya siapa yang nemenin, nah kita lihat fotonya ini tuh. Seru banget, pacaran sama anak perempuannya yang lucu. Hai Cila. Iya. Ini nih Cila. Seru banget. Lu ngasih makan koala ya? Nggak megang koala ya? Itu koala bukan? Iya. Yang koala yang sebelah situ ya Pak ya? Yang pakai kacamata oh bukan. Yang pakai kacamata bapaknya koala. Lagi gendong anak. Gendong Nih anak. Sam, tapi sebenarnya yang namanya sebagai single parent berarti menjalankan dua peran. Lu berarti mau nggak mau jadi ibu dan menjadi seorang ayah. Lu pun harus menjadi seorang ayah dan Dua peran nggak Jadi dibayar seorang lagi. Iya. Dedikasi lagi. Dedikasi banget. Oh iya. Kesulitannya ya enggak sih, lebih kayak tertantang buat banyak belajar sih jadinya, mau nggak mau. Apalagi aku perempuan punya anak laki-laki, terus Kak Semi kayak Iya. laki-laki punya anak perempuan kan, Iya. kita nge-switch gitu. Jadinya kan aku Iya. mesti banyak belajar komunikasi sama ngelihat papa, terus juga mamaku kan juga anak-anaknya ada yang laki-laki, terus juga aku banyak baca, banyak nanya, banyak banget belajar supaya tahu nih anak cowoknya gimana sih, karena mereka lebih banyaknya kan kayaknya fisik ya, lari-larian. Ya yang- iyalah, Iya. kamu juga cowok. Iya, yang anak cowok banget gitu Iya. kan, dan kita kepengen Lagi ngebentuk Arsen mereka main bola. banget. Arsen kan hobinya bola gitu kan, terus jadi kepikiran apa yang harus disiapin ke mereka karena mereka harus dibentuk jadi laki-laki banget gitu. Oh, iya. nah ini anak laki-laki. Lu punya anak Itu perempuan. sebelum berangkat mental agak drop lumayan loh karena berdua Iya benar. dan bapak ya kalau ibu kan memang nature-nya Memang udah Biasa kebiasaan. ngurusin anak, benar. Bapak harusnya ngurus ibu. iya Berhubung ibunya nggak ada, ngurus anak. apa gue plus lagi nih atau ini perlu gue lempar ke lo jangan ya ya, Gua gitu. tangkap. Ya maksudnya sempat ngedrop kayak aduh berangkat nggak ya ntar kalau Susu di sana lah, ini Pampers gimana, lah, ini apa. gimana gitu. Tapi ya kayak Rizky bilang kalau dijalanin gitu ya jalan aja akhirnya pulang dengan sehat Alhamdulillah. Kamu, Ya. Iya, gue juga sehat Cila juga sehat Oke. Tapi Kita bener aja juga senang. sih ya, maksudnya biasanya ibu kan ya nggak ada bapaknya kerja ya tetap ngurus anak Iya, ya. Kalau benar. bapak kan ya Agak kerja. kerepotan. Bener. Dengar-dengar di sana waktu di Australia lebih banyak Semi yang nangis dibanding Cila, bener? Kok bener? Iya, sampai kan dia kesana kemarin gue pingin Sam, jalan. lu punya anak perempuan. Ah. Punya anak perempuan pasti ketakutannya pun banyak. Sebenarnya sekarang mau punya anak perempuan anak Sama laki pasti aja punya kayaknya, ketakutan yang Pak. banyak. Mm-mm. Tapi lu termasuk yang overprotective nggak sama anak lo? Hmm, Posesif nggak sama anak lo? saat ini belum mungkin kalau dia udah bergaul di suatu hari nanti pada saat mungkin kalau cewek udah mens kali ya Iya. udah dibilangin udah bisa Sebagai bergaul ya, Iya, puber jauh lah ya. ya mungkin itu ntar lain lagi ceritanya Iya. gitu Tapi kalau sekarang masih sekarang asik-asik aja. belum kan lagi lucu Masih bebas-bebas aja. sekarang stick baseball masih di gudang Buat apa Buat stick apa baseball? stick Buat apa? baseball? ya ntar kalau udah mens udah bergaul mungkin gua keluarin dari gudang Oh. Iya, iya. Olahraga bareng. olahraga bareng Bareng. olahraga Kayaknya bareng Cila agak susah punya pacar ya bapaknya udah ya untuk gini. itu emang untuk itu Gua lu marahin Cila buat, Sangar lo. buat jadi kan atlet stick kan? baseball pak Iya. samurai masih di gudang Oh, beda lagi. Lebih gawat lagi. Jangan, Lu jangan, punya anak
seorang perempuan, sedangkan lu ada seorang atlet basket, bisa dibilang lu pecinta basket. Lu termasuk akan mengarahkan Sila untuk menjadi atlet kah? Enggak sih, kalau gua sifatnya lebih melepaskan aja, tapi semua yang positif. Karena waktu zaman gua dari kecil, kenapa gua sampai bisa suka basket, ya itu terbawa dengan nature-nya sendiri. Dan gua rasa semua orang akan begitu, ada nature-nya sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Mau dipaksain ke basket juga kalau dia Nggak bisa, nggak ya, into ke situ ya. Intinya mau ngikutin anaknya mau apa. Ikutin aja. Kalau lu lihat tapi sekarang di 3,5 tahun kan Cila umurnya kan ya. Sifatnya tuh kira-kira kayak siapa? Yang lebih dominan? Lebih kayak bapaknya? ibunya atau kayak bapaknya? Ingat tuh ibunya, ingat tuh ibunya. Ingat kan ibunya ingat kan? Iya kali, gua nggak amnesia juga. Gitu. Masih mix. Ada ibunya, ada guanya juga. Gitu. Oke, kalau tadi kita cerita sama Risti bahwa Risti itu Arsa sempat punya trauma yang begitu luar biasa tentang kejadian ini. Anak lo punya trauma kah dan juga memanggil-manggil mama, mimi, mumu, apa panggilnya? Dudu dan? Dudu sama Mumu. Mumu, oke. Panggil-panggil mumu kah? Ada pada saat 1-2 minggu pertama setelah gue cuman tidur berdua sama Cila, Ya. ada. Tapi ya gue tahu itu akan berlalu dan kita sebagai orang tua kita kasih tahu semua dengan transparan dan jangan dibohongin, tapi dengan pengetahuan yang sesuai dengan umurnya. Oke. Ya belum saatnya lu tahu bahwa kita pisah. Iya. Jadi Belum bilang saatnya. Sekarang ini pada saat nyari mumu, lu bilang apa? Ya Dudu sekarang punya rumah sendiri, Mumu punya rumah sendiri. Cila boleh ke rumah Mumu dan boleh ke rumah Dudu kapanpun. Asik. Oke. Gitu. Bukannya sekarang punya mumu baru? Hah? Kacamatanya beli di mana? Lu beliin? Aku liburan. Lah tadi gue bilang ya harus pakai kacamata ya gitu. Iya katanya dibeliin lu. Ya masa lu nggak nanya sih, kan lu nonton waktu tayangannya Nikita. Orang gue pas WhatsAppnya gini, Nonton ya? iya dia kasih tahu kok kalau misalnya kamu cantik. Iyalah. Jadi intinya sebenarnya lu pergi ke sana sama siapa? Berdua. Maksudnya mau Berdua sama anak-anak kalian berdua Enggak, atau enggak. berdua antara lu sama Nikita? dia mau nyusul, jujur aja. Kemarin belum ngaku loh. Belum Oh, ngaku sekarang mau dia nyusul. ngaku. Kemarin Sekarang ini pot baru ya? ngomong. Ini pot melayang bentar lagi. Gua tangkap saya, Iya. gua tangkap. Ini gue mau ngomong nih. Jadi Iya, iya, intinya gitu. dia nyusul. Dia Enggak, dia mau nyusul. Oke. Tapi dia nggak bisa, akhirnya ya gue berdua. Tapi kalaupun dia nyusul pun, gue udah bilang saat itu kan belum ada putusan. Ya. Jadi kalau dia mau mempertemukan anaknya dia ke gua, I'm fine. Kalau nggak mau, kalau belum mau pun, gua juga nggak apa-apa. Karena saling mengerti juga. Tapi kalau gua mau nemuin Cila saat itu belum saatnya. Oke. Dan gua rasa kenapa gue bisa get along sama Niki, karena mungkin udah sama-sama punya pengalaman hidup yang do and don'ts-nya gitu. Udah loh. tahu lah ya. Gitu. Soalnya Niki waktu datang ke sini katanya mau buru-buru anaknya mau bikin visa ke Australia. Oke, halo. Iya benar. Ki. Halo. Hai Niki, Tamizani. Niki. Siapa nih? Iya. Gracia Indri dari Ini sampai Ada mandi nih, Aja. Niki. Loh. Ini ada Dudu di sini. Say hi dong with Dudu. Hai, sayang. Oh. Lo manggil apa, San? Sweet. Ini gue handstand boleh nggak? Ini gue mau handstand nih. Apa? Kok telepon aku? Kenapa? Enggak, aku cuma mau nanya waktu itu. Biasa Indri iseng. Visanya waktu datang ke sini ke rumah Ada Aja kan Kagak habis itu mau bikin percayaan visa buat banget dah. anaknya. Kagak Udah ada jadi. orangnya. Udah, tanggal 13 berangkat. Oh, 13 berangkat. Oh enggak, ini ngomongin yang kemarin, yang lalu. kemarin. Oh, yang kemarin nggak jadi. Nggak Akhirnya jadi, ke ya. Hong Kong. Lu Oh, jadinya dibilangin ke Hong bandel Kong. sih. Ih, kenapa sih? Gue kan pengen tahu dari Iya, sini. lanjut. Waktu ke Hong Kong, Gue diem dah. Lo juga ke Hong Kong, Sam? Enggak. Enggak, di Australia. sama Gue di Australia, dia anaknya. di Hong Kong. Kenapa akhirnya. nggak jadi nyusul ke Australia? Karena visanya waktu itu penebusnya keburu tutup, jadi nggak sempet nyusul gitu. Oh, tapi nggak jalan-jalan ke Australia, jalan-jalan di tempat lain dong. Oh. Emang udah jalan-jalan kemana yang bareng berdua, Niki? Sam? Belum, masih dalam kota aja. Dalam kota. Iya. Berhubung anak aku sama Stu ya mirip Kamil, paling mirip gitu. Oke, kalau ngelihat dia, teringat bapaknya nggak? Enggak.
Sengaja dilupakan begitu saja? Nggak dilupain, cuman emang udah lupa gimana dong. Bu, dia datang nggak pas lahir? Si Arkan Enggak lahir. kan dia nggak tahu karena memang jadi aku tuh kena panic attack sampai sempat ke ke beberapa teman-teman yang ngerti lah soal psikologis. Ini gue gimana nih gue checking kalau dengar namanya gitu. Dan itu ngeganggu banget karena lagi hamil nggak mau dengar namanya kalau nggak pendarahan, kalau nggak checking sampai disuruh terapi pakai bola terus diremes-remes supaya stabil gitu kondisinya kan. Dan itu udah clear sampai aku bilang kayaknya gue masih stres nih kalau ketemu. Jadi pas ngelahirin juga memang sebenarnya kontraksinya tuh kecepatan 2 minggu sebelum yang seharusnya gitu kan. Dan di situ saking nggak kuat banget akhirnya aku bilang kayaknya ya udahlah kalau misalnya mau udah harus lahir tapi aku mintanya lahirnya sendiri. Jadi aku maunya sendiri aja gitu. Bo, lu bilang bahwa ini katanya Stuart Collins sudah tak pernah tanya anaknya. Emang nggak pernah? Kapan nanyanya? Beneran nggak pernah nanya? Bukannya dia pernah datang ke rumah lo terus sujud-sujud di luar rumah yang lo nggak bukain gerbang itu? Aduh, capek. Jadi intinya pada saat itu dia baru tahu pertama kali itu kalau nggak salah Arka lahir tanggal 3 Januari dan persidangan saksi-saksi aku itu tanggal 14 Januari. Nah, salah satunya tuh ikut tadi yang ngomong karena kan memang aku pun udah bilang sama semua, kalau nanti ditanya karena disumpah Al-Quran tidak boleh ada yang bohong, harus jujur, udah lahir gitu loh. Jadi jangan main-main sama Al-Quran, jangan bercanda sama Allah gitu. Dan ternyata yang kena di Iko nanya ditanya gimana Risti, baik, udah lahir apa belum, kata hakimnya udah gitu ya. Kaget lah pengacaranya langsung telepon ke Stuart itu jam 10 pagi. Nah selesai persidangan, kalau dia datang harusnya cepet-cepet lah ya, sebenarnya pengen lihat anaknya atau hubungin aku gitu kan. Tapi ini dia datang pas sore-sore mau maghrib. Nah kondisinya adalah di case yang lain untuk mengatasi traumanya Arsen, aku tidak mengizinkan Stuart masuk lagi ke dalam rumah karena nggak gampang ngekelirin trauma yang dihadapin Arsen sama dia selama ini. Jadi buat aku takut muncul lagi nanti. Iya, aku nggak mau karena Arsen udah biasa. Arsen tuh dengar nama Stuart udah biasa. Udah sekarang ini dengar nama Dedi juga udah biasa gitu kan. Dan buat aku itu nggak gampang. Jadi aku nggak mau dong nanti ketemuin lagi, ngingetin lagi gitu kan. Kalau dia datangnya maghrib, gimana caranya ketemuin sama Arka? Masa Arka dibawa keluar? Oke. Ya kan, Arsen di dalam rumah. Makanya setelah itu dia datang pas ada media, aku aja kaget ternyata adegannya dia jongkok di depan rumah. Sementara dia bawa mobil, buat aku nungguinnya dalam mobil aja, pas jongkok. Jadi kamu menganggap bahwa ini adalah sebuah acting yang dilakukan oleh aku nggak bilang di depan media? Aku sih nggak pernah bilang gitu, cuman buat aku kenapa mesti jongkok di depan tembok rumah, kenapa nggak duduk di mobil gitu. Terus juga aku nggak tahu apa-apa, aku nggak tahu kalau depan rumah tuh banyak media. Ternyata waktu itu media lagi rame banget gitu. Jadi apa yang dilakukan itu pada saat itu adalah di depan media banyak. Sampai ada fotonya aku dikirimin sama salah satu temanku, dikirimin karena udah masuk ke media online. Di online bahwa dia jongkok depan rumah, dibilang 2 hari 2 malam nggak dibukain pintu sampai jam 2 pagi. Padahal kejadiannya dia hanya di situ 2 jam. Nggak nyampe, kayaknya sih nggak nyampe 2 jam. Ya mungkin 2 jamnya dia dianggapnya 2 hari 2 malam kali. Iya. Aku nggak tahu Perbedaan waktu Indonesia Barat sama Timur ya, kali. Tapi ngelihat tadi, ngedengar ceritanya tadi Mas Ibrahim, kalau misalnya Arsen sampai setrauma itu, memang separah itukah dia trauma dicabein sama dedinya? Enggak, bukan cuma dicabein, karena kejadiannya banyak. Rangkaian kejadiannya itu banyak. Oke. Tapi yang salah satunya juga adalah dicabein. Tapi bukan cuma hanya dicabein sama Arsen gitu. Dan aku waktu itu sih saat ke ada-ada sebelumnya udah sempat ceritain. Jadi sekarang nggak mau ceritain lagi lah. Intinya traumanya Arsen itu cukup luar biasa banget sampai ya sekarang dia udah fine, dia udah kembali jadi anak yang Terus seperti dia. Mau sampai kapan nggak bisa ketemu sama? Boleh ketemu. Nah abis dia apa syaratnya? Jadi abis dia datang itu yang diberitain aku jahat, nggak bukain, terus segala macem, akhirnya dihubungin lah sama kakakku, gitu kan. Kakakku berhubungan lah sama Stuart. Dibilang kalau ya udah Stu, kalau mau kesini nggak apa-apa, Risti cuma minta sama-sama dikelirin di media, didamain dong, ya kan? Terus kita damai sama-sama. Terus aku cuma minta ya udah kita sama-sama minta maaf, dia minta maaf, aku minta maaf di atas Al-Quran, karena buat aku itu adalah semuanya udah jadinya berurusan sama Allah gitu kan. Dan terutama aku minta dia minta maaf sama mamaku atas semua fitnah yang sudah dia kerjakan, karena jujur itu sangat menyakiti mamaku gitu. Dan buat aku pribadi lebih sakit
begitu tahu apa yang respon terjadi sama mama gitu loh, ibaratnya mama ngelihat mama kecewa, ngeliat mama sedih, ngeliat Mama cukup depresi ya? mama cukup ya jadi korban lah ya ibaratnya gitu. Jadi Arsen dan mama, dan buat aku ayolah kita sama-sama minta maaf gitu, dan ternyata nggak mau. Dan awalnya dia mau datang akhirnya ditungguin sama aku, sama Arka, sama pengacara aku, didampingin kan sama teman-teman media. Mamaku udah nggak mau lagi, mama udah di dalam rumah aja. Kata mama, ya udah pokoknya kalau misalnya memang dia nanti di depan media minta maaf ya mama pasti udah maafin gitu kan. Tapi ternyata nggak datang, dan nggak datangnya bukan dia mau hubungi kakakku, karena kan awalnya ngobrol sama kakak, tapi pengacaranya SMS-in ke wartawan. pengacaranya SMS-in ke wartawan. Jadi tiba-tiba teman wartawan yang bilang ke kita bahwa Kak Risti, ini ada SMS dari pengacaranya, katanya tuh nggak bisa datang gitu. Kenapa nggak lu langsung atau ke kakak? Itu gitu yang aku kan bilang, intinya. kenapa nggak hubungin kakak, atau kenapa nggak ke pengacaraku deh. Kalau misalnya itu pengacara yang ngomong, pengacara ke pengacara aja gitu. Tapi nggak juga. Selesai itu pulang dong, bubar. 2 hari berikutnya dia datang lagi. Datang itu aku yang hadepin sendiri. Aku yang hadepin, aku bilang ya udah ayo tuh kalau mau ketemu Arka ayo gitu. Kita tinggal clearin selesai, supaya jangan dong kalau ribet-ribet depan media terus giliran udah beres ditinggalin gitu kan. Jadi clear gitu semuanya. Nggak mau, aku bilang gimana? Nggak usah, ya udah kalau gitu saya pulang aja. Maunya apa sih? Terus dia pulang, ya udah aku cuma bilang ya udah, nggak ngerti. Atau sebenarnya ini adalah sebuah pancingan Stu untuk rujuk lagi sama lu kali? Siapa tahu aja Rizky juga mau rujuk lagi sama Stu. Yang kemana-mana tapi ada aja. Pemirsa yang pasti belakangan ini kita tahu bahwa kehidupan Risty Tagor memang begitu terpuruk. Gak ada yang pernah mau memiliki kehidupan yang begitu rumit dan begitu menyakitkan hati bisa dibilang. Mungkin terlihat bahwa di kamera, di depan TV bahwa Risty terlihat begitu kuat, begitu tough, begitu tegar menjalani ini semua. Tapi siapa yang tahu di dalam hatinya? Tadi Risty sempat bilang bahwa sebenarnya begitu sedih ketika mama banyak sekali fitnahan. Pernah menangiskah karena itu? Sering sih. Aduh, ini kalau ngomongin mama pasti lebih pengen nangis dibandingin sakit yang aku rasain sendiri sih. Karena ya sama kayak kamu lah, pasti kan kita deket sama mama, terus selama ini kerja sama mama gitu. Terus tiba-tiba sakitnya adalah ngelihat mama difitnah, sementara itu nggak pernah dikerjain sama mama. Adakah pernah kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan hati mama? Mungkin dari netizen atau terutama dari pengacaranya sih yang bolak-balik ngefitnah mama dan selalu bilang dengan kata klien saya, mamanya Risty yang minta uang lah 1 miliar, mamanya Risty lah yang minta Alphard, mamanya Risty lah yang minta yang seret-seret untuk ke Hartagono gini, padahal pada saat proses pernikahan aja mama tuh nggak ikut campur. Pada saat apapun kita di rumah tangga itu mama nggak pernah ikut campur, apalagi seperti yang dituduhkan mama minta ini itu, kata mama nggak mungkin lah gitu, dan kita semua tahu gitu kan. Itu kalau dari segi pengacaranya. Kalau dari haters aku pribadi udah nggak peduli gitu sama mereka, karena aku peduli sama yang harus aku peduliin gitu, sama yang harus aku fokusin. Tapi mama sempet sedih banget ngasih lihat ke aku kalau ada komentar yang bilang kalau emang nih ibunya Risty matre, coba aja kasih 500 perak ke ibunya, Risty juga dijual. Itu yang sakit banget sih, maksudnya mungkin aku kuat ngadepin, cuman kalau mamaku, aku nggak mau ada orang nyenggol-nyenggol dia gitu. Pasti kamu nggak pernah mau nangis di depan mama. Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu begitu sakit hati? Aku masuk kamar mandi, terus nangis di kamar mandi. Gitu. Karena yang namanya kita nangis, dipeluk mama tuh tambah. Itu dapat kabar atau emang sengaja cari tahu berita Enggak itu? Sih, nggak mau cari tahu sih, cuman dikasih tahu sama media, karena waktu itu kan pas biasalah sidang pasti ada wartawan.
dikasih tahu katanya kecelakaan, jatuh dari motor. Terus habis itu selesai sidang, ketemu sama pengacaranya, dikasih tahu lagi sama pengacaranya, katanya Rizky nggak mau jenguk tuh ke rumahnya, dia kan habis operasi, habis main futsal katanya gitu. Oke, jadi yang pertama bilang katanya jatuh dari motor. Pengacaranya bilang jatuh dari main futsal. Yang benar yang mana menurut Rizky? Nggak tahu. Percayakah dengan omongan-omongan itu? Nggak tahu sih. Jadi berapa kali berarti sidang berarti itu? Sidang udah berapa kali ya, udah dari Oktober sih, berarti Maret nanti persidangan lagi itu udah hampir mau 6 bulan berarti ya sidangnya. Berarti akan dijadwalkan lagi pada tanggal 3 Maret 2016. Udah cukup lama berjalan proses dari Rizky menggugat sampai dengan sekarang pun belum putusan. Belum. Berapa kali dia pernah hadir ke persidangan? Dia hadirnya aku nggak tahu sih, cuman kita sempat ketemunya cuma 2 kali. Jadi aku kan baru datang sidang pas sidang pertama, karena kalau kita ngegugat ternyata harus datang dong, kalau nggak datang dianggapnya nggak serius. Nah ternyata pas di situ ada itu ketemu gitu. Nah sama yang 2 minggu lalu kalau nggak salah 2-3 minggu lalu aku baru bisa datang lagi ke persidangan, kebetulan itu juga datang pas di situ. Ketemu sama Stu di persidangan, tegur-teguran? Baik-baik aja sih, tegur-teguran pas di dalam. Terus ada berita yang mengatakan katanya dia nggak mau ngobrol sama kamu? Ya begitulah keadaannya. Jadi kamu nyamperin dia dan ternyata? Ya karena kan sebenarnya pengennya capek, pengen cepet beres gitu. Maksudnya setiap masalah selalu ada 2 versi cerita. Jadi jangan nanti aku lagi salah dengan apa yang aku omongin di media, dia juga nanti merasa disalahkan dengan dia di media. Jadi pada saat selesai sidang itu, dia di media aku samperin, maksud aku udah sama-sama aja lah biar cepet beres gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet. Nggak tahu dia nggak mau. Nggak mau cepet beres? Nggak tahu, bukan nggak mau cepet beres, cuman nggak mau ada aku di situ. Jadi pas ngomong, dianya pergi tinggalin aku sampai dia bengong. Aku gue kayak racun tinggalin gitu. Berarti ini adalah nggak ada yang mau pisah pastinya sih, ya kan? Apa benar karena kamu matre? Kalau dibilang kayak gitu sih itu fitnahan sih kayaknya ya. Soalnya katanya kamu minta mobil yang mewah, kamu minta terus habis itu duit 56 juta sebulan untuk mencicil rumah. Biasa lah ya, itu kan dia sendiri ngomong gitu. Padahal sebenarnya sampai detik ini juga rumah aku bayar sendiri, nggak pernah ada yang dari siapapun gitu. Terus tidak pernah minta dia juga, cuman kayaknya mungkin itu apa yang dia bahas ke pengacaranya kali ya gitu. Terus kalau minta mobil, kayaknya abis nikah dia yang pakai mobil aku kemana-mana. Dan aku memang bilang mau ganti mobil, ya mau ganti lah, mau punya anak 2. Kayaknya selalu berpikir setelah habis ngelahirin kerja ganti mobil, dan itu kayaknya ganti mobil tuh hal yang biasa gitu loh. Jadi bukan hal yang berat, dan aku tidak pernah minta sama siapapun. Jadi aku pas denger cuma ketawa, aku bilang tanya aja deh tuh sama ayahnya Acen waktu nikah sama dia 4 tahun emang pernah minta mobil. Aku gituin aja karena nggak pernah minta. Apakah terlalu dianggap membebani hidupnya Stuart, gaya hidup kamu, cara hidup kamu? Nggak tahu ya, mungkin menurutnya begitu, cuman kayaknya aku baik-baik aja. Jadi kalau dia ngerasa beban aku membebani kehidupannya dia, apa ya, takut salah ngomong sih sebenarnya, tapi buat aku pribadi ya pola hidup aku tidak berubah dari dulu sampai sekarang, ada ataupun tidak ada dia fine aja gitu. Nyesel nggak nikah sama Stuart? Enggak sih, nggak ada yang disesali, karena kalau nggak ketemu dia mungkin aku tidak bisa lihat Arkana sekarang. Nyesel nggak akhirnya menikah 2 kali dan ternyata gagal kedua kali? Nggak ada penyesalan sih, justru lebih bersyukur. Bersyukurnya adalah pertama punya Arkana, kedua aku bersyukur karena aku tahu lebih cepat. Aku tahu di 3 bulan pernikahan kita kalau yang udah harus selesai gitu. 3 bulan itu waktu yang cukup banget. Sangat-sangat singkat. Jadi kerasanya kayak nightmare kali ya. Jadi cuma mimpi buruk yang udah bangun, dan bersyukur kan kita kebangun daripada tidur terus gitu. Jadi ya alhamdulillah. Terus masalah cincin nikah, mahar, kamu minta yang mahal-mahal. Aduh, coba gimana nggak matre? Aduh gimana ya kalau ngomongnya. Dia tahu dari awal kalau belian ngapain minta, banyak juga beli sendiri ya kan gitu, pertama. Yang kedua, aku tidak pernah minta apapun, dialah yang ngomong mau ngasih. Jadi ya kita yang namanya mau nikah kan nungguin aja dikasihnya apa. Tapi sampai ada buku nikah, sampai beberapa saat sebelum akad, belum ada tanda-tanda tuh cincin mau ditaruh buat jadi mahar. Nah mamaku deg-degan dong. Oke. Saking sayangnya mamaku sama kita, karena mama cuma bilang gini, kalau udah di buku nikah, sekarang tamunya udah pada datang, ada media, terus juga
kebetulan pada saat itu saksi-saksi kita Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor, apa nggak malu kalau sampai pernikahan batal gara-gara nggak ada cincinnya. Akhirnya mamaku keluarkanlah cincin punya mamaku pribadi dan kotaknya dari dalam tas, ditaruh untuk menyelamatkan Stu. Tapi ternyata niat baiknya mama malah dijadiin bumerang buat mama sendiri. Padahal aku bilang, ya ampun, bukannya itu artinya mamaku sayang ya sama kita, supaya kita nggak malu di tengah-tengah pernikahan jadi batal cuman gara-gara itu. Gitu. Apakah akhirnya menikah cuma hanya sekedar image doang karena takut malu sih? Enggak sih, ngapain malu. Sekarang juga kayaknya kalau dibilang takut malu harusnya sekarang lebih malu daripada nikah kemarin. Tapi udahlah, malu di mata manusia kan di mata Allah belum tentu kayak gitu. Oke, kalau dilihat di media memang Rizky pada saat itu lagi bed rest ya, lagi hamil, terus habis itu juga kondisinya drop banget, lagi kurang sehat, dan terlihat mama sangat menggebu-gebu menceritakan tentang nggak begitu anak saya, ya namanya seorang ibu, itu ibu pastinya. sih pasti. Tapi apakah Rizky sendiri tidak merasa bahwa mama terlalu ikut campur dalam rumah tangga? Enggak sih, karena selama pernikahan yang sangat singkat 3 bulan itu, aku 3 bulan belum ketemu papaku. Oke. Dan aku ketemu mama tuh jarang banget gitu. Jadi karena Rizky tinggal di karena aku tinggal di rumahku sendiri. sendiri gitu. Karena aku tinggal di rumahku sendiri dan mama papa ditinggal rumahnya sendiri gitu loh. Jadi nggak pernah ada yang ikut campur. Kalau dalam segi pekerjaan mungkin iya, karena kan mamaku manajer. Yes. Jadi itu sudah aku berikan wewenang dari saat aku umur 18 tahun sampai sekarang gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah makanya pada saat dibilang ada pemberitaan mamaku ikut campur, kesian dong mama nggak ikut campur. Mama yang namanya ibu pasti kalau anaknya sakit yang pertama ngurusin. Ya. Jadi bukan ikut campur tapi ngurusin aku karena aku ditinggal, karena aku pendarahan tidak berhenti kehamilannya, karena juga maaf ya saat aku bed rest dan aku ditinggal itu aku pipis sama pupanya di tempat tidur. Siapa yang mau ngurusin kalau bukan mamaku? Gitu. Oke, tapi Stuart merasa kalau mama kamu terlalu ikut campur. Iya, karena dia jadi merasa tidak bisa tumbuh dewasa berdua dalam keluarga kecil. Semuanya mama, disetir mama, dianggapnya disetir mama. Menurut dia ya. begitu. Padahal kayaknya dia yang nggak suka sama semua orang deh. Apakah gitu. Stuart pernah meminta untuk mama nggak jadi manajer kamu lagi? Pernah. Ya pernah dan sedih lah pasti. Cuman ya aku cuma bisa bilang kalau nggak bisa gitu, karena aku bisa kayak gini, bisa sampai jadi aku yang kayak sekarang, sampai bisa belajar nabung, punya apa, bisa menghidupkan anak-anakku pun karena mama jadi manajer aku. Berarti mama tidak akan pernah tergantikan, tetap menjadi seorang mama, tetap menjadi seorang manajer buat Rizky. Itu adalah tanggapan dari Stuart. Melihat beberapa media mengatakan bahwa Stuart juga beberapa kali kecelakaan. Kemarin pun dibilang kecelakaan. Merasa tertundakah ini dan sengaja dibuat-buat drama? Enggak. Sebuah konflik seperti sinetron yang tidak pernah ada tamatnya, semuanya bersambung terus. Makanya kalau di stripping pengen cepet-cepet bungkus kali. Kayaknya capek sebenarnya. Kalau dibilang drama, biar yang nilai jangan aku lah gitu kan. Terus kalau misalnya lama, memang lumayan lama sih, maksudnya kayaknya proses normalnya nggak dari Oktober sampai sekarang. Kalau kecelakaan kan pasti ya itu udah diatur sama Allah kali ya, jadi bukan karena kenapa mungkin memang bukan disumpahin juga. Enggak lah, nyumpahinnya mah nyumpahin sukses, nyumpahinnya pokoknya berdoainnya semoga sukses selalu, semoga cepat dapat pasangan seperti apa yang dia inginkan. Doanya yang itu aja. Oke, Rizky bilang ada 5 kebohongannya Stuart. Apa kebohongan Stuart yang bikin sakit hati banget? Aduh, ntar dihujat lagi nih kalau ngomong. Gua nggak bakal dihujat. 5 kebohongan Stuart. Enggak, soalnya aku nggak mau ngomongin soal itu. Nanti Rizky akan jawab kira-kira apa saja 5 kebohongan Stuart. Jangan kemana-mana, tapi ada aja. Menyesal itu pasti di belakang. Kalau di awal namanya pendaftaran, bukan penyesalan, ya kan? Jadi kalau